Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia-Nya, anugerah-Nya, berbagai macam kenikmatan yang kita rasakan, berbagai macam kemudahan yang diberikan kepada kita. Oleh karenanya wajib bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di antara bentuk syukur kita kepada Allah adalah menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mencoba mengupas sebuah buku yang saya tulis dengan judul Bid'ah Hasanah, yaitu mengenal bid'ah dan sunnah. Tentunya kita tahu bahwasanya dalam Islam muncul aliran-aliran beragama, dan sering terjadi perselisihan atau terjadi perdebatan di antara aliran-aliran tersebut. Ada perdebatan-perdebatan yang sebenarnya tidak perlu diperdebatkan, dan ada memang perkara-perkara yang mereka perselisihkan yang sampai pada tingkatan permasalahan usuluddin, yaitu permasalahan inti, permasalahan pokok-pokok dalam agama. Kenyataan yang kita lihat, timbulnya perselisihan-perselisihan tersebut kebanyakannya timbul karena adanya kreasi-kreasi dalam beribadah. Kreasi-kreasi dalam beribadah. Kita dapati masing-masing aliran memiliki kreasi beribadah yang tidak dimiliki oleh aliran yang lain. Masing-masing memiliki ide dalam menjalankan ibadah atau beragama yang tidak dimiliki oleh kelompok yang lain. Dan hal ini sudah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, sebagaimana saya nukil pada halaman 8, ya, halaman 8 Rasulullah SAW bersabda, "Fa innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Sungguhnya barang siapa yang hidup setelahku, ya, di antara kalian siapa yang hidup setelahku, fasayara ikhtilafan katsira, maka dia akan melihat banyak sekali perselisihan. Maksudnya perselisihan dalam masalah agama. Fa alaikum bisunnati, maka wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnahnya para khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin yang mendapatkan petunjuk, yaitu sunnahnya Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajidh, hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnah tersebut dan gigilah sunnah tersebut, gigitlah dengan geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hatilah kalian tentang perkara-perkara yang baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, setiap perkara yang baru dalam agama adalah bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Saya simpulkan pada halaman 9, perhatikan beberapa perkara yang ditekankan dalam hadis ini, yaitu sebagai berikut. Pertama, Nabi SAW menyatakan akan munculnya banyak perselisihan, yang tentunya adalah perselisihan dalam permasalahan agama. Yang kedua, Nabi SAW memberikan solusi untuk menghadapi banyaknya perselisihan tersebut,
yaitu dengan kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para khulafaur rasyidin. Perkara yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan bahwasanya perkara-perkara yang dapat merusak solusi yang ditawarkan oleh Nabi adalah munculnya perkara-perkara bid'ah. Jelas bahwasanya kata Nabi akan banyak perselisihan, itu perselisihan masalah agama. Jalan keluarnya berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan sunnah para khulafaur rasyidin. Dan hati-hatilah kalian dengan perkara-perkara yang baru dalam agama, yaitu perkara-perkara bid'ah. Sekarang kita lihat Indonesia saja berbagai macam aliran. Ada aliran yang disebut dengan Al-Quraniyun, ya. Ada, saya lupa istilah mereka, tapi mazhabnya sama. Ini aliran dunia yang mereka hanya berpegang teguh dengan Al-Quran. Mereka tidak mau mempelajari hadis-hadis Nabi SAW. Dan ini berkembang juga di Jakarta. Saya ketemu beberapa orang yang mereka belajar agama dengan metode ini, hanya belajar dengan Al-Quran. Adapun hadis-hadis tidak mereka anggap, tidak dianggap sebagai sumber hukum, dan ini tentunya aliran yang sesat, ya, karena Islam dibangun di atas Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Contohnya lagi, misalnya, ya, aliran yang sampai menyempal keluar dari Islam seperti Ahmadiyah yang meyakini adanya Nabi baru, ya, ini sangat berbahaya. Contohnya lagi aliran Syiah yang mengkafirkan para sahabat dan memiliki sumber hukum yang lain selain daripada hadis-hadis Nabi SAW, yang menganggap imam-imam mereka juga merupakan maksum, yang kedudukan imam-imam mereka seperti kedudukan Nabi SAW. Ya, belum lagi aliran-aliran yang lain seperti aliran-aliran Sufiyah yang sampai pada di antara mereka mengaku sampai pada tingkatan hakikat. Kalau seorang sudah sampai pada tingkatan hakikat, maka tidak perlu menjalankan syariat, tidak perlu sholat, tidak perlu puasa. Kenapa? Dia sudah sampai pada tingkatan ma'rifat dan hakikat. Ini juga merupakan kesesatan. Atau sebagian orang-orang Sufiyah yang gulu, ya, seperti menyatakan gurunya tidak pernah sholat Jumat di Indonesia, tetapi sholat Jumatnya di Madinah atau di Mekah, ya. Jasadnya di Indonesia, ruhnya di mana? Mekah dan Madinah. Ini juga kengawuran yang luar biasa dan masih berkembang pemahaman seperti ini. Ya, berdasarkan saya berjalan-jalan berdakwah, saya masih dapati pemahaman seperti ini dan berkembang dan memiliki pengikut yang banyak. Ya. Baru-baru saya sempat berkunjung suatu kota, ada seorang tokoh sufi seperti itu. Dia tidak pernah dilihat sholat Jumat. Ya. Murid-muridnya berkata sholat Jumatnya di Mekah dan Madinah. Akhirnya ada seorang yang ngeyel, satu orang Arab. Dia pun berusaha mendatangi orang tersebut pada hari Jumat. Didapati orang tersebut sedang main organ pada waktu sholat Jumat. Ditanya, itu gimana? Itu jasadnya sedang main organ, ruhnya sedang di Mekah dan Madinah sholat Jumat. Ya, ini ya repot seperti ini. Dan ini ada orang-orang seperti ini. Belum lagi cara zikir tertentu, ya, kelompok ini zikirnya dengan goyang-goyang, dengan joget-joget, ya. Dan macam-macam lah aliran-aliran yang ada di tanah air kita dengan berbagai macam kreasi-kreasi ibadah yang mereka miliki. Dan sumber dari segala muncul model-model ibadah ini kembali kepada bid'ah, yaitu melakukan kreasi ibadah yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Seandainya mereka semua kembali kepada tata cara ibadahnya Nabi SAW dan para sahabat, maka tidak akan muncul kreasi dalam masalah ibadah. Kalau mau berkreasi dalam masalah dunia, kata Nabi SAW, antum a'lamu bi umuri duniakum. Kalian lebih paham tentang masalah dunia kalian. Kalau kalian ingin berkreasi, berinovasi, maka silakanlah berinovasi dan berkreasi dalam masalah dunia. Tapi jangan berinovasi dan berkreasi dalam masalah agama. Masalah agama sudah jelas telah diajarkan oleh Nabi SAW, maka seorang tidak perlu membuat perkara-perkara yang baru yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Toh perkara-perkara ibadah yang sudah diajarkan oleh Nabi SAW sudah terlalu banyak yang seorang muslim kalau hendak menjalani seluruh perkara-perkara tersebut dia tidak akan mampu. Yang sudah jelas-jelas dari Nabi SAW tidak mampu untuk dia kerjakan. Lantas kenapa dia harus membuat kreasi ibadah-ibadah baru yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW? Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang dimaksud dengan bid'ah? Ya. Saya coba buka halaman 15. Ya. Halaman 15. Bid'ah dalam etimologi berasal dari kata al-ikhtira'.
Al-ikhtira' artinya kreasi. Artinya melakukan suatu perkara yang baru dalam agama yang tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dari sini kita tahu bahwasanya yang dimaksud dengan bid'ah bukanlah perkara-perkara dunia. Coba buka halaman 16 ya, halaman 16. Setelah saya menukil perkataan Al-Imam Asy-Syatibi, ulama besar dari mazhab Malikiyah, di paragraf terakhir saya katakan, dari sini jelas perkara-perkara dunia tidaklah termasuk dalam bid'ah secara syariat. Seperti mobil, zaman dulu tidak ada mobil, motor, radio, televisi, internet dan lain-lain. Ini bukan perkara bid'ah yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud oleh Nabi dengan perkara bid'ah adalah perkara-perkara ritual-ritual agama, ritual-ritual beribadah, ritual ibadah yang merupakan kreativitas umat sekarang yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Saya jelaskan beberapa model bid'ah. Kreasi bid'ah datang dalam beberapa bentuk sebagai berikut. Perhatikan, ini beberapa model bid'ah. Yang pertama, halaman 17, perhatikan. Pertama, pengadaan suatu ibadah yang sama sekali tidak disyariatkan secara asal. Artinya secara dalil tidak ada sama sekali. Contohnya, salat raghaib di bulan Rajab dan salat malam nisfu Sya'ban dan juga salat malam Asyura dan lain-lain. Ini contohnya 3 model ibadah ritual yang asalnya memang tidak ada. Oleh karenanya Imam Nawawi rahimahullah mengingkari hal ini. Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab dan kitabnya Al-Adhkar menyebutkan bahwasanya salat-salat seperti ini adalah salat-salat yang merupakan bid'ah yang mungkar, yang tidak pernah dicontohkan sama sekali dan diada-adakan, sama sekali tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya, kemudian dimunculkan sebagai ritual ibadah yang baru. Contohnya malam salat raghaib. Salat raghaib adalah salat sunnah 6 rakaat yang dikerjakan pada malam Jumat dari minggu pertama di bulan Rajab. Jadi kalau seorang sampai pada bulan Rajab, nunggu malam Jumat di pekan pertama, setelah maghrib salat 6 rakaat. Ini diingkari oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Ya, kenapa? Karena tidak ada dalil yang menunjukkan akan hal ini. Kalaupun ada hadis-hadisnya, maka hadis-hadisnya palsu. Maka tidak boleh kita membangun suatu hukum di atas hadis yang palsu. Kemudian contohnya salat malam nisfu Sya'ban. Ini juga diingkari oleh Imam Nawawi rahimahullah. Yang pada dasarnya setiap malam seorang boleh untuk melaksanakan salat-salat sunnah. Seorang boleh salat tahajud, mau berapa rakaat pun boleh. Tetapi tatkala dibuat ritual khusus bahwasanya di malam nisfu Sya'ban ada namanya salat malam nisfu Sya'ban, jumlahnya 100 rakaat, maka jadilah ritual tersendiri. Ritual ini tidak dikenal oleh Nabi dan para sahabatnya. Ini adalah bid'ah, berarti membuat kreasi ibadah baru yang tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya salat malam Asyura, demikian juga salat malam Asyura. Tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita membuat khusus salat malam Asyura sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tidak pernah melakukannya dan tidak pernah mengajarkannya dan tidak pernah menganjurkannya. Ini contoh ibadah baru yang tidak pernah ada contohnya. Sebagaimana sering saya sampaikan juga, contohnya misalnya salat 2 rakaat setelah sa'i. Ini sering saya sampaikan, contoh nyata yang saya lihat di Mekah. Kita tahu bahwasanya yang ada adalah 2 rakaat setelah tawaf. Orang kalau melakukan umrah atau melakukan tawaf, melakukan umrah, maka dia lakukan tawaf dan sa'i. Setelah tawaf 7 putaran, maka dia salat 2 rakaat yang dikenal dengan salat sunnah 2 rakaat setelah tawaf. Kemudian dia melakukan sa'i, setelah melakukan sa'i 7 putaran, maka dia bertahallul, cukur rambutnya, maka selesai umrohnya sempurna. Sebagian orang ada yang melakukan salat 2 rakaat setelah sa'i. Ini kreasi baru, nambah-nambahin umrohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umrohnya Nabi tidak ada 2 rakaat setelah sa'i. Dia bikin model baru 2 rakaat setelah sa'i, dan ini kita katakan ini contoh buat bid'ah yang tidak ada dasarnya sama sekali, buat ibadah kreasi ibadah baru 2 rakaat setelah sa'i. Model bid'ah yang kedua situ. Yang kedua perhatikan, penambahan atas sesuatu yang asalnya disyariatkan. Ini sekarang model bid'ah yang baru, ada ibadah yang asalnya disyariatkan namun ditambah-tambahi. Ada bid'ah yang asalnya syariatnya itu ada namun ditambah-tambahin. Contohnya tambahan yang dilakukan oleh orang-orang Syiah dalam adzan mereka dengan mengatakan asyhadu anna aliyan waliyullah. Adzan itu disyariatkan. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Kalau azan kita demikian, itu azan Nabi dan para sahabatnya. Mereka orang Syiah nambah.
Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna aliyan waliyullah. Mereka mengucapkan azannya demikian, dan ini kita dengarkan tatkala kita hajian. Tatkala kita berhaji, kita melewati tanda-tandanya orang-orang Iran, orang-orang Syiah, maka azan mereka demikian, mereka tambah asyhadu anna aliyan waliyullah. Kita katakan ini bid'ah. Tidak pernah diajarkan oleh Nabi dan para sahabatnya, meskipun azan itu sendiri disyariatkan, namun ditambahi. Ini contoh bentuk bid'ah. Jadi ibadahnya sudah ada, dimodifikasi. Ibadahnya dimodifikasi dengan ditambahin. Tatkala sudah dimodifikasi dan ditambahin, maka jadilah bid'ah. Perkara baru dalam agama yang di zaman Nabi SAW dan para sahabatnya tidak ada. Demikian juga misalnya menambah azan dan iqamat dalam sholat id. Menambah azan dan iqamat, kita tahu sholat id disyariatkan, tetapi sholat id yang disyariatkan tanpa ada azan dan iqamat. Kalau ada orang nambah-nambah azan dan iqamat, maka dia telah melakukan bid'ah, yaitu mengkreasikan, memodifikasikan ibadah yang sudah ada, dimodifikasi dengan tambahan azan dan iqamat. Kemudian model bid'ah yang ketiga, perhatikan di situ halaman 17, pengurangan ibadah yang disyariatkan. Jadi sudah ada zikir yang disyariatkan, ibadah yang disyariatkan namun dikurangi. Seperti berzikir dengan hanya lafal Allah. Allahu, 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 Allahu. Ini tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Semua zikir-zikir Nabi itu bermakna. Allahu Akbar, jelas maknanya. Allah Maha Besar. Subhanallah, artinya Maha Suci Allah. Semua zikir Nabi, la ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Semua zikir Nabi bermakna. Lantas kalau ada orang Allah, 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 maksudnya apa? Allah kenapa? Tidak ada maknanya. Allahu Akbar atau Allahus Samad atau Allah apa? Sehingga kalau kita istilahnya rangkaian kalimatnya tidak lengkap. Kalau misalnya kan, kalau kita kan misalnya Budi pergi ke pasar, ada subjek, ada predikat. Ini subjek saja terus maksudnya apa? Allah. Allah kenapa? Tapi kalau zikir-zikir yang benar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Misalnya, Allahu A'zam, Allah Maha Agung. Misalnya, Subhanallah, Allah Maha Suci. Contohnya tadi, la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih parah lagi, Allahnya diringkas lagi jadinya hu. Sampai Ibnu Arabi menulis sebuah buku judulnya hu. Ini ngaco seperti ini. Sehingga mereka berzikir hu, 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 hu. Apa maksudnya hu ini? Ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW dan tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat. Oleh karenanya ini merupakan bid'ah dengan modifikasi zikir yang sudah ada diringkas atau dikurangi. Jadilah hasil pengurangan ini adalah modifikasi ibadah yang baru, jadilah dia bid'ah. Contoh model bid'ah yang keempat adalah perubahan sesuatu yang disyariatkan pada selain tempatnya. Seperti mendahulukan khutbah Id sebelum sholat Id. Ini pernah terjadi di zaman ada seorang khalifah yang melakukan demikian. Di zaman sahabat kemudian diingkari oleh sahabat. Jadi seharusnya sholat Id dulu baru khutbah. Tetapi kalau dia sholat Id dulu baru khutbah, orang-orang akan pergi, enggak mau dengar ceramah dia. Maka supaya orang-orang dengar ceramah, dia balik khutbah dulu supaya enggak ada yang pergi, baru sholat. Idenya bagus atau tidak? Bagus idenya, biar orang enggak pergi. Karena kalau dia sholat dulu baru kemudian khutbah, orang-orang akan tinggalkan. Karena menghadiri khutbah Id tidak wajib. Dan benar rakyat pada pergi meninggalkan ceramahnya dia. Mungkin ceramahnya kurang enak atau bagaimana. Maka dia punya ide khutbahnya diakhirkan, khutbahnya didahulukan. Khutbah dulu baru sholat Id. Ini membolak-balikan aturan syariat. Ini juga adalah bid'ah. Ini tidak boleh. Contoh bid'ah yang kelima, model ini bukan contoh bid'ah tapi model bid'ah adalah meninggalkan suatu perkara yang diizinkan tapi dengan niat untuk beribadah. Contohnya seorang yang tidak mau nikah dalam rangka untuk beribadah. Dia meyakini bahwasanya bujangan itu ibadah. Ini salah. Seorang boleh-boleh saja bujangan, boleh. Dia tidak nikah, boleh-boleh saja. Ya orang, tapi tatkala dia meyakini bujangan itu adalah suatu ibadah, maka ini jadilah bid'ah. Rasulullah SAW mengatakan, wa ana atazawwajun nisa, dan aku menikahi para wanita
Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci dengan sunnahku, yaitu di antaranya pernikahan, maka dia bukan dari golonganku. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari seorang sahabat yang mengatakan, atazilun nisa, saya akan meninggalkan para wanita, niat dia untuk beribadah. Maka ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya makan daging tertentu boleh-boleh saja. Misalnya kita makan daging kambing, boleh atau tidak? Boleh. Kemudian ada orang mengatakan, saya tidak mau makan daging kambing, saya ingin makan nasi saja. Kenapa? Saya berat, orang-orang semua miskin, saya kok makan daging kambing, sementara orang-orang pada kelaparan tidak bisa makan daging. Tatkala dia menganggap meninggalkan makan daging kambing ini suatu ibadah, maka ini terjerumus dalam bid'ah. Pada dasarnya tidak makan daging kambing enggak jadi masalah. Namun tatkala disertai dengan keyakinan ini merupakan ibadah, maka ini terjerumus dalam bentuk bid'ah. Inilah para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, bentuk-bentuk kreasi dalam ibadah ya. Jadi kita sebutnya tadi ada 5 model. Pertama, membuat kreasi itu, mengkreasikan satu ibadah baru. Yang kedua, menambahi ibadah yang sudah disyariatkan. Yang ketiga, mengurangi ibadah yang sudah disyariatkan. Kemudian yang keempat, memajukan atau memundurkan, berubah-ubah aturan suatu ibadah ya. Harusnya salat dulu baru khutbah, dibalik khutbah dulu baru salat. Dan yang kelima adalah meninggalkan suatu perkara yang mubah namun disertai dengan keyakinan itu merupakan ibadah. Seperti misalnya tadi kita katakan adalah meninggalkan menikah, yaitu membujang, namun dengan keyakinan bahwasanya memujang itu merupakan ibadah. Kemudian pembahasan berikutnya para hadirin dan hadirat, halaman 18, pembahasan tentang agama ini telah sempurna. Ayat yang mulia yang turun di akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Nabi melaksanakan haji wada di padang Arafah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku telah sempurnakan bagi kalian anugerahku, dan aku ridha bagi kalian Islam sebagai agama. Ini ayat turun tatkala Nabi di haji wada di padang Arafah. Sampai-sampai seorang Yahudi pernah datang menemui Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Orang Yahudi tersebut mengatakan, "Wahai Umar, sungguhnya saya ada sebuah ayat dalam Al-Qur'an. Lau nazalat ayatun fi kitabikum, lau nazalat alaina ma'syara al-yahud, la takhadnaha 'idan." Kata orang Yahudi ini, "Wahai Umar, ada sebuah ayat di Al-Quran, kalau seandainya ayat tersebut turun bagi kami akan jadikan dia sebagai hari perayaan." Ayat tersebut adalah ini, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian bagi kalian. Tatkala turun ayat ini berarti agama telah sempurna. Agama telah sempurna ya, sebagaimana perkataan Al-Imam Malik rahimahullahu taala, "Fama lam yakun yauma idzin dinan falan yakun al-yauma dina." Maka apa yang di zaman Nabi tatkala turun ayat ini bukan agama, maka sekarang juga bukan agama. Ya, kenapa? Sudah sempurna. Berarti tidak ada tambahan lagi. Namanya sudah sempurna itu air sudah penuh. Dalam gelas air sudah penuh, berarti sudah sempurna pengisian gelas ini. Kalau ditambah lagi akan tumpah. Maka apa yang di zaman Nabi merupakan agama, maka zaman sekarang juga pasti tetap merupakan agama. Kalau di zaman Nabi jilbab itu agama, zaman sekarang jilbab juga agama. Dan sebaliknya, apa yang di zaman Nabi bukan agama, zaman sekarang juga bukan agama. Kalau di zaman Nabi ada suatu perkara tidak dianggap sebagai agama, maka zaman sekarang juga bukan agama. Dan ini kaidah yang sangat indah yang diucapkan oleh Al-Imam Malik rahimahullahu taala. Dan ini konsekuensi dari agama sudah sempurna. Sudah lengkap, sudah sempurna. Kalau seandainya ada di zaman Nabi bukan agama, kemudian sekarang jadi agama, berarti agama belum sempurna. Berarti agama belum sempurna. Coba halaman 23, buka halaman 23. Saya bahas tentang konsekuensi buruk dari melakukan ibadah. Melakukan bid'ah, konsekuensi buruk dari melakukan bid'ah yang dianggap hasanah, dianggap baik. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama, halaman 23 saya katakan konsekuensi buruk. Orang yang melakukan bid'ah, melakukan kreasi baru dalam agama, berarti ia telah menuduh kurangnya agama Islam. Padahal Allah, atau menuduh Allah belum menyempurnakan agama Islam, karena menurutnya masih ada kesempatan untuk menambah-nambah dalam agama ini.
Ini konsekuensi dari orang melakukan bid'ah, berarti seakan-akan dia menganggap agama belum sempurna, maka dia tambah-tambahin. Jadi seakan-akan yang benar harusnya ayatnya turun, Islam tidak akan sempurna sampai munculnya ahlul bid'ah yang terakhir. Kalau sudah muncul ahlul bid'ah penutup, baru sempurna agama ini. Kenapa? Karena masih ada proses penambahan. Agama ini belum sempurna, masih ada proses apa? Penambahan. Kapan penambahan agama ini selesai? Sampai muncul ahlul bid'ah yang terakhir, kreator yang terakhir, kemudian dia meninggal, baru itu sempurna agama. Selama masih ada kreator-kreator yang lain, maka agama belum sempurna, harus ditempel lagi, harus disempurnakan, ditempel. Ini konsekuensi dari kreasi-kreasi bid'ah. Konsekuensi yang kedua, agama Islam senantiasa dalam keadaan kurang, tidak sempurna semenjak zaman Nabi. Benar. Konsekuensinya berarti belum sempurna, masih ada yang kurang bagus, maka ditambah-tambahin lagi dengan ibadah-ibadah baru. Di zaman Nabi tidak ada namanya salat raghaib, di zaman Nabi tidak ada namanya salat nisfu Sya'ban, dibuat sekarang. Nabi tidak ada di zaman Nabi, berarti kurang indah, ditambahinlah model ibadah tersebut di zaman sekarang. Yang konsekuensi yang ketiga, kreasi bid'ah melazimkan menuduh Nabi dengan salah satu dari dua tuduhan. Sekarang kalau ada orang melakukan bid'ah, misalnya melakukan acara hari Asyura, sebagaimana orang-orang Syiah yang mereka memukul-mukul tubuh mereka sampai berdarah-darah, atau misalnya seorang melakukan salat malam nisfu Sya'ban 100 rakaat di malam nisfu Sya'ban. Yang salat ini diingkari oleh, saya ulangi lagi, salat malam nisfu Sya'ban 100 rakaat di malam nisfu Sya'ban ini dikatakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah sebagai bid'ah yang mungkar, bid'ah yang buruk, yang mungkar, yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Kita tanya sama orang yang melakukan salat ini, kita katakan, ya akhi, anda sekarang melakukan salat 100 rakaat di malam nisfu Sya'ban. Amalan ini diketahui oleh Nabi atau tidak? Cuma ada dua jawabannya, Nabi tahu atau Nabi tidak tahu. Kita katakan, kalau Nabi, dia akan menjawab Nabi tahu. Kemungkinan pertama dia akan mengatakan Nabi tahu ada amalan ini. Kita bilang kalau Nabi tahu, kenapa Nabi tidak ajarkan? Kenapa Nabi tidak lakukan? Berarti ada agama yang Nabi sembunyikan. Ini sekarang kita bicara tentang salat 100 rakaat di malam nisfu Sya'ban yang dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah, ulama besar dari mazhab Syafi'i, sebagai bid'ah yang mungkar, bid'ah yang buruk. Kalau ada orang melakukan ibadah ini, maka kita ingkari dia dengan perkataan Imam Nawawi, dan kita tanyakan kepada dia, 100 rakaat yang merupakan ritual ibadah di malam nisfu Sya'ban ini diketahui oleh Nabi atau tidak? Cuma ada dua kemungkinan jawaban. Pertama, dia mengatakan Nabi tahu. Kalau Nabi tahu, kita bilang kenapa Nabi tidak mengajarkannya? Kenapa Nabi tidak pernah melakukannya? Kenapa Nabi tidak pernah mengabarkannya dalam hadis-hadis yang sahih? Kelazimannya berarti Nabi menyembunyikan ilmu. Nabi menyembunyikan ilmu. Nabi tidak pernah mengabarkan, kok kamu tahu? Nah, ini aneh juga. Nabi tidak pernah mengajarkan, kenapa kamu tahu? Kemungkinan yang kedua, dia mengatakan Nabi tidak tahu ada ibadah ini. Ini lebih parah lagi. Kalau Nabi tidak tahu ada namanya salat malam nisfu Sya'ban, kok kamu tahu? Wah, ini bahaya, berarti kamu lebih hebat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini semua berlaku pada semua bid'ah. Contohnya seperti saya katakan tadi, 2 rakaat setelah sa'i. Salat 2 rakaat setelah sa'i. Kita bilang Nabi umrohnya cuma tawaf, kemudian salat 2 rakaat, kemudian sa'i. Kenapa kau tambah 2 rakaat setelah sa'i? Kita tanya sama dia, Nabi tahu enggak ada 2 rakaat setelah sa'i? Maka jawaban pertama, kemungkinan pertama dia mengatakan Nabi tahu. Kita katakan, kalau Nabi tahu, kenapa Nabi tidak pernah mengabarkan kepada umatnya? Berarti ada bagian agama yang Nabi sembunyikan, yang kau ungkapkan sekarang ini, yang baru terungkap sekarang ini kau ungkapkan. Sebelumnya Nabi tidak pernah mengabarkan. Berarti Nabi telah berkhianat, tidak mengabarkan Islam secara total, secara keseluruhan. Oh tidak, Nabi tidak tahu. Mungkin dia mengelak. Oh Nabi tidak tahu. Kalau Nabi tidak tahu ada 2 rakaat setelah sa'i, kenapa kok kamu tahu? Jadi semua bid'ah kita katakan demikian. Kalau ini merupakan bagian dari agama, mestinya Nabi tahu. Mestinya Nabi tahu. Kalau Nabi tahu, kenapa Nabi tidak ajarkan? Berarti Nabi menyembunyikan ilmu. Kok baru sekarang kamu yang mengungkapkan? Oleh karenanya ini kelaziman dari perbuatan-perbuatan bid'ah. Kemudian halaman 25 saya sebutkan konsekuensi keempat.
Konsekuensi dari bid'ah hasanah berarti Nabi dan para sahabat dan juga para salafus saleh mereka tidak pernah melaksanakan ibadah ini sehingga mereka terluputkan dari pahala ibadah ini. Seperti tadi contohnya salat 100 rakaat di malam nisfu Sya'ban. Nabi tidak pernah mengerjakan, para sahabat tidak pernah mengerjakan. Empat imam mazhab tidak pernah mengerjakan. Berarti mereka semua dulu terluputkan dari pahala ini, sedangkan kamu tidak terluputkan kepada kamu. Berarti hebat kamu. Nabi dan para sahabatnya dan juga para imam mazhab mereka tidak pernah mendapatkan pahala solat ini karena mereka tidak pernah solat dengan solat 100 rakaat malam nisfu Sya'ban. Kemudian konsekuensi yang kelima, saya katakan sesungguhnya membuka pintu bid'ah hasanah akan mengantarkan kepada perubahan agama dan juga akan membuka pintu-pintu hawa nafsu, pemikiran dan pendapat. Karena seluruh pelaku bid'ah akan berkata, apa yang aku bawa ini adalah perkara yang baik. Dan ini konsekuensinya demikian. Ini benar. Kalau orang-orang bebas melakukan bid'ah, maka tidak ada yang bisa kita ingkari. Ada yang bikin solat ini, ada yang bikin solat anu, ada yang bikin zikir ini. Zikirnya gimana? Hu. Kenapa? Oh, bagus menurut saya. Saya lebih tentram kalau zikir saya hu. Ada yang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa harus goyang kanan? Tentram saya kalau goyangnya ke kanan. Kenapa enggak ke kiri? Kurang bagus kalau ke kiri. Perasaan, jadi beribadah dengan perasaan, tidak dengan dalil. Orang akan bebas melakukan ibadah. Saya mau bikin solat misalnya tahiyatul masjid berjamaah. Pingin solat tahiyatul masjid berjamaah, biar keren. Kita enggak bisa ngelarang, menurut saya bagus. Kalau kita buka pintu ini, pintu kreasi dalam ibadah ini, maka akan membuka berbagai macam ritual agama sehingga akan mematikan sunnah yang sebenar-benarnya merupakan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan muncul macam-macam salat, ya. Akan muncul macam-macam salat, tata cara salat yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tata cara zikir yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tata cara berakidah, keyakinan yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan setiap kita katakan, dia akan mengatakan ini baik. Oleh karena saya katakan, orang yang membolehkan melakukan bid'ah dalam agama, dia tidak bakalan bisa mengingkari pelaku bid'ah yang lain. Tidak akan bisa dia ingkari. Contohnya orang-orang yang melakukan bid'ah seperti salat malam nisfu Sya'ban 100 rakaat. Dia tidak akan bisa membantah orang-orang Syiah yang melakukan hari Asyura dengan memukul-mukulkan tubuh mereka dengan pedang dan rantai-rantai sehingga berlumuran darah di kepala mereka dan badan-badan mereka. Kenapa? Salat malam nisfu Sya'ban sama acara orang-orang Syiah yang membuat tubuh mereka berdarah sama-sama bid'ah, sama-sama kreasi. Maka mereka yang melakukan salat malam nisfu Sya'ban ini tidak bisa mengingkari orang-orang Syiah. Kenapa? Kalau orang Syiah ditanya, kenapa kalian melakukan hal ini? Ini kebodohan, mukul-mukul tubuh sampai keluar darah ini merupakan kebodohan. Mereka akan mudah dengan menjawab, kami melakukan ini adalah kebaikan karena kami ingin merasakan kepedihan dan kepiluan, kesakitan yang dirasakan oleh Al-Husain. Tujuan mereka baik. Mereka mukul-mukulkan tubuh supaya kata mereka kita bisa merasakan penderitaan yang dirasakan oleh Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib tatkala dibunuh di Karbala radhiyallahu taala anhu. Ya. Oh, itu tidak baik lah. Tidak bisa. Menurut kami baik. Menurut kami baik. Oleh karena saya katakan orang yang bolehkan melakukan bid'ah hasanah, ya, kreasi dalam ibadah, maka akan memunculkan berbagai macam aliran dan mereka tidak bisa saling menyalahkan, masing-masing bebas. Karena dasar hukumnya adalah menurut saya, perasaan saya baik, maka saya berhak melakukannya. Ini berbahaya bagi agama. Akhirnya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ditinggalkan. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ditinggalkan dan mati redup gara-gara muncul bid'ah yang berbagai macam bid'ah. Ya akhi, sebenarnya saya terkadang salat di sebagian masjid. Akhirnya antara azan dan iqamat kan waktunya panjang itu. Antara azan dan iqamat. Ada senandung-senandung saya dengar mengganggu sekali. Padahal antara azan dan iqamat banyak yang bisa kita lakukan. Disunahkan untuk berdoa antara azan dan iqamat. Disunahkan untuk sholat sunnah. Kita bisa menunggu dengan baca Al-Quran dengan suara yang lirih, tidak boleh mengganggu yang lain. Tatkala muncul senandung-senandung ini terganggu, buyar semua, nggak bisa kita mau sholat sunnah juga terganggu, mau berdoa juga terganggu. Kenapa? Ada ritual antara azan dan iqamat dengan senandung-senandung yang saya tidak tahu maksudnya apa. Mengganggu. Wow, saya pernah masuk dalam satu masjid sholat.
kemudian menunggu azan dan iqamat, maka terdengar dari dalam ada orang yang bersenandung dengan salawatan. Ya silakan bersalawat, tapi jangan keras-keras kemudian mengganggu orang lain. Salatullah, salat, keras sekali, sampai bagus pakai ada nada awalnya, ada refnya. Pokoknya saya mau mengaji nggak bisa, mau berdoa nggak bisa. Ya udah saya tunggu aja, terus mau gimana lagi? Mau bersalawat sendiri juga terganggu sama ini. Sementara dia senandungnya begitu indah. Begitu waktunya qomat dia keluar tukang senandung tadi, ternyata rambutnya sebelahnya merah, sebelahnya ya memang anak metal yang sedang bersolawat tadi. Rambutnya sebelahnya apa? Merah, sebelahnya hijau apa hitam ya. Ya wajar. Nah, ini apakah seperti ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi saja melarang orang yang baca Quran keras-keras karena mengganggu orang yang lain, bisa dia terganggu. Kemudian buat model seperti ini, senandungan seperti ini mengganggu. Akhirnya saya katakan apa? Kalau muncul bid'ah, maka sunnah yang sesungguhnya akan mati, akan hilang, ini akan ditinggalkan. Contohnya seperti di hari Arafah. Di hari Arafah disunahkan setelah sholat zuhur dan sholat asar di jamak takdim, maka disunahkan semua orang berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kapan? Sampai terbenam matahari, sampai maghrib. Muncul bid'ah yang dilakukan oleh sebagian jamaah haji, mereka cari Jabal Rahmah. Maka mereka berjalan menganggap bahwasanya kalau beribadah di Jabal Rahmah dapat pahala, padahal tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Muncul bid'ah di musim haji. Orang-orang berbondong-bondong ke Jabal Rahmah, kemudian naik ke atas ambil batunya, kemudian sholat di atas. Ini tidak pernah dicontohkan. Sehingga akhirnya apa? Waktunya habis, nyari-nyari Jabal Rahmah. Ini jalan mungkin 1 jam, mungkin bolak-balik 2 jam atau 3 jam. 3 jam ini kalau buat doa sudah banyak yang bisa diminta. Meminta rezeki, meminta utang lunas, meminta istri lagi juga bisa. Banyak yang bisa diminta 3 jam ini. Gara-gara dia sibuk dengan apa? Dengan pergi ke Jabal Rahmah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW, sehingga sunnah yang seharusnya dikerjakan oleh jamaah haji berdoa dengan khusyuk kepada Allah hilang gara-gara itu. Nabi SAW sendiri tidak pernah naik ke atas Jabal Rahmah. Belum lagi ada keyakinan-keyakinan seperti ngambilin batunya, mengambil pasirnya, nulis-nulis di situ, tinggalkan KTP di situ, tinggalkan foto di situ. Buat apa seperti ini? Akad nikah di Jabal Rahmah, buat apa akad nikah di Jabal Rahmah? Jauh-jauh, kurang kerjaan. Ini bid'ah keyakinan orang berkreasi seenak-enaknya, berkreasi dalam ibadah, berkreasi dalam akidah, sebebas-bebasnya. Sampai saya sendiri lihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana seorang sholat sujud menghadap Jabal Rahmah, padahal Ka'bah sebelah sana dia menghadap Jabal Rahmah. Ditegur marah-marah. Jawab kiblat sana, dia enggak peduli, dia tetap mau menghadap apa? Jabal Rahmah. Ini kalau udah muncul bid'ah, maka sunnah itu akan tertutupi. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya bahas kemudian pada halaman 27 tentang bahwasanya niat baik saja tidak cukup. Kita berhusnudzon bahwasanya seluruh pelaku bid'ah, para kreator dalam masalah agama ini, mereka niatnya baik semuanya. Namun ingat bahwasanya niat baik tidak cukup dalam diterimanya suatu amalan ibadah. Harus digabungkan antara niat baik dengan ibadah yang sesuai dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun hanya berniat baik saja maka tidak cukup. Saya akan sebutkan banyak dalil yang menunjukkan akan hal ini. Contohnya lihat halaman 30, contoh pertama, halaman 30 ya. Anil Bara' bin Azib qala, Anil Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada kami di waktu Yaumun Nahar, yaitu hari Idul Adha setelah salat. Kemudian Nabi berkata, barang siapa yang salat dengan salat kami dan menyembelih dengan sembelihan kami, maka dia telah benar sembelihannya. Wa man nasaka qabla salat, dan barang siapa yang menyembelih sebelum salat, fatilka syatul lahmin, maka sembelihannya itu bukan sembelihan korban tapi sembelihan kambing biasa. Jadi ada aturan, kalau kita mau nyembelih harus setelah salat baru nyembelih, tidak boleh sembelih sebelumnya. Maka ada seorang sahabat yang bernama Abu Burdah bin Niyar, dia punya idenya baik. Dia mengatakan, ya Rasulullah, wallahi laqad nasaktu qabla an akhruja ila salat. Wahai Rasulullah, saya telah menyembelih kambingku sebelum salat. Wa araftu anna al-yawma yawmu aklin wa syurbin,
dan saya tahu bahwasanya hari ini adalah hari raya, hari makan dan minum. Fata'ajjaltu wa akaltu at'amtu ahli wa jiran. Aku pun segera menyembelih kambingku dan aku beri makan kepada keluargaku dan juga kepada tetangga-tetanggaku. Maka Nabi mengatakan, kambingmu hanyalah kambing sembelihan biasa, bukan kambing korban. Kenapa? Dia punya niat baik. Lihat halaman 31, saya sebutkan niat baik dia. Abu Burdah berkata, wa ahbabtu an takuna syati awwala ma yuthbah fi baiti. Aku ingin agar kambingku adalah kambing yang pertama kali disembelih di rumahku. Kemudian juga dia berkata, wa inni ajjaltu nasikati liut'ima ahli wa jirani wa ahla dari. Niat dia agar segera menyembelih kambingnya untuk memberi makan kepada keluarganya, kepada tetangga-tetangganya dan kepada anggota rumahnya. Lihat ini niat baik yang dilakukan oleh Abu Burdah. Jadi dia hendak menyembelih kambing sebelum sholat Id, niatnya agar segera bisa dia hidangkan kepada keluarganya, dihidangkan kepada tetangga-tetangganya dan kepada anggota keluarganya. Dan ini baik daripada pulang dari sholat Id baru nguliti kambing, baru nyembelih kambing, masih lama memasak. Bayangkan sholat Id balik baru nyembelih kambing, kemudian dikuliti, butuh waktu lama. Tapi kalau sebelum sholat Id sudah disiapkan, begitu pulang sholat Id tinggal makan, kan enak seperti itu. Idenya bagus, tetapi ternyata tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Maka Nabi mengatakan, syatuka syatu lahmin, bahwasanya kambingmu itu hanya kambing biasa, bukan kambing korban. Contohnya lagi, contoh yang kedua, dari Anas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, lam yakun syakhsun ahabba ilaihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang paling dicintai oleh para sahabat adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kanu idza ra'ahu lam yaqumu lima ya'lamuna min karahiyatihi lidzalik. Akan tapi kalau Nabi datang, para sahabat tidak berdiri dalam rangka menghormat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Mereka tahu Nabi benci akan hal ini. Ide yang timbul dalam hati para sahabat sudah benar. Namanya orang kalau datang kemudian kita berdiri, orang itu akan senang, merasa dihormati. Dan itu juga terbetik dalam hati-hati para sahabat, dan mereka ingin berdiri menyambut kedatangan Nabi, menghormati Nabi. Akan tapi mereka timbang dengan sunnah, ternyata Nabi tidak suka dengan cara seperti itu. Nabi tidak suka kalau dia dihormati dengan berdiri. Nabi tidak suka. Ya. Oleh karenanya kebiasaan apa yang dilakukan di sekolah-sekolah kita, tatkala guru masuk suruh berdiri baru assalamualaikum warahmatullah atau selamat pagi Pak, ini enggak benar seperti ini. Enggak benar. Ini tidak disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun menurut kacamata manusia itu bagus, namun menurut kacamata syariat tidak boleh seperti ini. Tidak boleh. Contoh lagi, seperti contoh ketiga tentang kisah 3 orang sahabat yang datang menemui istri-istri Nabi bertanya tentang ibadah Nabi. Kemudian 3 orang sahabat ini ka'annahum taqaluha, tatkala disebutkan Nabi salatnya sekian rakaat, Nabi bangun malam kemudian salat, maka mereka menganggap salat Nabi sedikit sepertinya. Kenapa mereka mengatakan Nabi ibadahnya segitu wajar karena dia sudah dijamin masuk surga, telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan telah datang. Adapun kita belum tentu masuk surga. Kalau begitu logikanya ibadah kita harus lebih banyak daripada Nabi. Tentu perhatikan logika ini ya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ya. Jadi kisah tentang 3 sahabat, di antara sahabat tersebut adalah Ali bin Abi Thalib ya. Sahabat-sahabat yang mulia. Kemudian Abdullah bin Amr bin As dan Utsman bin Maz'un. Jadi 3 sahabat yang datang menemui Nabi, 3 sahabat yang mulia. Pertama Ali bin Abi Thalib, yang kedua Abdullah bin Amr bin As, yang ketiga Utsman bin Maz'un. 3 sahabat ini datang menemui istri Nabi bertanya, wahai istri-istri Nabi, bagaimana ibadahnya Nabi tatkala di rumah? Maka istri Nabi menjelaskan, Nabi salatnya sekian rakaat atau Nabi bangunnya jam sekian. Jadi dijelaskan tentang ibadah Nabi. Tatkala mereka mendengar penjelasan tentang ibadah Nabi, faka'annahum taqaluha. Menurut mereka ibadah Nabi itu sedikit. Bukanlah maksud mereka untuk mencela ibadah Nabi, namun mereka bandingkan dengan diri mereka. Kata mereka, Nabi Muhammad SAW telah dijamin masuk surga, ibadahnya segitu. Kalau begitu kita harus lebih banyak. Ini logika yang benar. Logika yang benar. Kalau Nabi sudah dijamin masuk surga, ibadahnya misalnya
sekian, maka kita harusnya lebih lagi, karena kita tidak terjamin masuk surga. Kalau Nabi yang setiap dosanya diampuni oleh Allah ibadahnya sekian, maka kita yang tidak jelas dosanya diampuni atau tidak, maka ibadah kita harus lebih banyak. Ini logika yang benar. Maka akhirnya mereka bertekad. Maka yang satu mengatakan, ana sa'asum wala uftir, saya akan puasa terus dan saya tidak akan berbuka. Supaya masuk surga, saya akan berpuasa terus dan tidak akan berbuka. Yang satu mengatakan, usallil lail wala akum wala anam, saya akan salat malam terus dan saya tidak tidur. Bagus idenya, semangat. Yang ketiga mengatakan, a'tazilun nisa, saya akan meninggalkan para wanita, saya akan membujang dalam rangka untuk beribadah. Ini ide mereka muncul setelah mereka mengolah logika mereka. Kalau Nabi saja sudah masuk surga, solatnya sekian, maka harus saya lebih. Karena saya lebih tidak terjamin, maka ibadah saya harus lebih. Maka sampailah kabar ini kepada Nabi SAW. Maka Nabi tegur mereka. Nabi tidak mengatakan, ayo puasa terus, insya Allah kuat. Tidak. Nabi tidak mengatakan, ayo salat malam, enggak usah tidur, insya Allah kuat. Kalau orang tekad maka kuat. Sudah kamu membujang aja supaya bisa rajin ibadah. Nabi tidak mengatakan demikian. Tapi Nabi bantah satu persatu. Nabi mengatakan, saya fa inni atqakum lillahu akhsyakum. Aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah dan yang paling khasyah, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin asum wa uftir, tapi saya berpuasa dan saya berbuka. Wa usallil lail wa anam, saya salat malam dan saya tidur. Wa atazawwajun nisa, dan saya menikahi para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang membenci sunnahku maka bukan dari golonganku. Lihat di sini, ternyata niat baik kalau tidak sesuai dengan sunnah Nabi maka tertolak. Maka tertolak. Ide yang bagus, ide yang cemerlang tidak sesuai dengan sunnah Nabi maka tertolak. Contoh keempat, Al-Imam Abu Daud As-Sijistani dalam Sunan Abu Daudnya, dalam sunannya meriwayatkan dengan sanad yang hasan dari Mujahid. Dia berkata, kuntu ma Ibnu Umar fa thawwaba rajulun fi adh-dhuhri aw al-'asr fa qala ukhruj bina fa inna hadhihi bid'ah. Jadi suatu saat Ibnu Umar masuk di masjid. Biasa di masjid dikumandangkan azan, azan zuhur atau azan asar, azan yang ma'ruf. Setelah azan tiba-tiba ada acara berikutnya, ritual berikutnya. Apa ritual berikutnya? Namanya taswib. Taswib adalah, coba halaman 39, Al-Aini menjelaskan namanya taswib, yaitu maksud dari seorang melakukan taswib pada zuhur, yaitu orang tersebut keluar ke pintu masjid dan menyeru, solatlah semoga Allah merahmati kalian. Jadi selain azan ada acara berikutnya, seorang di depan pintu masjid kemudian mengatakan, as-salata rahimakumullah, as-salata rahimakumullah. Panggilan bagus. Ayo salat, semoga Allah merahmati kalian. Dia tidak mencukupkan dengan azan, tapi dia tambah dengan ide yang baru, yang ide tersebut indah. Di depan pintu masjid berkata, as-salata rahimakumullah, as-salata rahimakumullah. Tatkala Ibnu Umar melihat ritual seperti ini, dia keluar dari masjid. Ini bid'ah, kata dia, enggak suka. Kenapa? Seakan-akan azan tidak cukup, perlu ditambah dengan tambahan-tambahan seperti itu. Saya tanya sama antum, niat orang yang teriak-teriak itu bagus atau tidak niatnya? Bagus niatnya. Dan menyuruh orang sholat bagus atau tidak? Bagus. Namun tatkala menjadi ritual, seakan-akan ritual tambahan setelah azan, maka ini jadi bid'ah. Maka ditinggalkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Contoh yang kelima, perhatikan. Halaman 40. Ada seseorang bersin di sisi Ibnu Umar. Ibnu Umar radhiyallahu taala sahabat. Ada seorang bersin di sisi Ibnu Umar, lalu ia berkata, alhamdulillahi wassalamu ala rasulillah. Dia bersin, harusnya kan cuma alhamdulillah, tapi dia tambah dengan salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada tambah apa? Salawatnya. Diingkari oleh Ibnu Umar. Maka Ibnu Umar mengatakan, ma hakadha allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak mengajarkan kepada kita seperti ini, tetapi Nabi mengajarkan cuma alhamdulillah ala kulli hal. Lihat di sini, orang yang bersin tersebut niatnya baik. Maka dia bersin, setelah bersin dia mengucapkan alhamdulillah, kemudian dia bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu bahwasanya solawat kepada Nabi dianjurkan. Namanya bersolawat kepada Nabi dianjurkan, kapan saja dianjurkan untuk bersolawat. Namun yang jadi masalah tatkala solawat ini dijadikan ritual sebagai zikir setelah bersin.
Tatkala salawat ini dijadikan ritual sebagai zikir setelah bersin, maka jadilah bid'ah. Sesungguhnya orang boleh bersalawat kapan saja, mau bersalawat sebelum bersin, mau bersalawat setelah bersin, mau salawat sebelum makan, sudah makan, mau di jalan bersalawat, mau di masjid bersalawat, di mana-mana saja bersalawat boleh. Dan Allah perintahkan kepada umat manusia untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang yang beriman, bersalawatlah dan bersalamlah kalian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini asalnya, boleh bersalawat kapan saja. Namun tatkala salawat tersebut dijadikan ritual khusus setelah bersin, sebagai zikir setelah bersin, maka jadilah dia bid'ah. Setiap orang bersin, Hashim, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Ini jadi bid'ah. Kenapa? Kata Ibnu Umar, Rasulullah tidak pernah mengajarkan kami seperti ini. Rasulullah SAW hanya mengajarkan cuma mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Oleh karenanya para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Hajar berkata, lihat halaman 41. Ibnu Hajar membantah bid'ah yang dilakukan oleh sebagian orang. Beliau mengatakan, dan tidak ada asalnya apa yang biasa dilakukan oleh banyak orang, yaitu setelah bersin mereka menyempurnakan membaca surat Al-Fatihah. Jadi setelah Hashim, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Saya tanya sama antum, baca Al-Fatihah baik atau tidak? Kapan saja baik atau tidak? Kapan saja baik. Namun tatkala dijadikan ritual setelah bersin, ini tidak baik. Kenapa? Muncul ritual baru yang tidak dikenal oleh Nabi dan para sahabatnya. Kita bilang belum sempurna, lanjut. Harusnya bukan cuma Al-Fatihah juga, Al-Baqarah juga lanjut. Jadi setiap bersin, Hashim, alhamdulillahirabbil alamin waladdallin amin, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi. Kenapa enggak sekalian khatamkan Al-Qur'an setelah bersin? Oleh karenanya yang jadi masalah adalah membuat ritual-ritual baru yang menurut kita baik, namun ternyata tidak dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya niat baik itu tidak cukup. Karena kalau kita membuka pintu ini, orang akan berkreasi. Coba sekarang kita tahu bahwasanya misalnya seorang masuk masjid atau keluar masjid, apa doa keluar masjid? Apa? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Kalau masuk masjid, Masya Allah, Allahumma aftahli abwaba rahmatik. Sekarang masuk masjid, keluar masjid, doanya as'aluka Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku minta kepada engkau karuniamu. Kita mau keluar masjid. Itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Seandainya ada orang berlogika, kita kalau masuk masjid banyak setan. Supaya kita tidak diganggu setan, sebelum kita keluar masjid, kita baca ayat kursi. Jadi di depan pintu masjid, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Kamu ngapain? Di luar banyak setan. Akhirnya jadilah ritual zikir doa masjid, nambah-nambahin zikirnya yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau doa masuk WC doanya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari jin betina dan jin lelaki. Kita bilang, wah ini doanya kurang mantap, setan terlalu banyak. Kita baca lagi ayat kursi sebelum masuk WC. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Atau kita baca surat Al-Baqarah. Kalau dibuka pintu ini, maka akan banyak orang yang berkreasi. Oleh karena saya katakan, ikhwani fillah wa fiddin azani Allah iyyakum, niat yang baik tidak cukup. Kalau kita hanya mengandalkan niat yang baik, maka terlalu banyak kreasi ibadah yang bisa kita lakukan. Ya. Contohnya, azan dan iqamat baik atau tidak? Baik. Azan bagus atau tidak? Azan bagus. Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Membuat setan lari. Azan itu membuat setan lari. Demikian juga iqamat. Dan itu dikumandangkan setiap salat 5 waktu. Lantas kalau ada orang mau salat Id, azan dan iqamat, bagus atau tidak? Saya tanya sama antum. Kalau ada azan dan iqamat untuk salat Id, bagus atau tidak? Tidak bagus. Kenapa? Tidak pernah dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Jawabannya cuma satu. Kenapa orang-orang tidak azan dan iqamat tatkala salat Id, Idul Fitri, Idul Adha? Bukan karena azannya tidak bagus, azannya bagus, iqamatnya bagus. Namun meletakkan azan dan iqamat tersebut pada salat Id adalah perkara yang baru dalam agama, bid'ah. Kenapa tidak pernah dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebagaimana saya sering contohkan juga, salat tahiyatul masjid bagus.
Sholat berjamaah bagus. Kalau ada orang punya ide, kita bikin modifikasi baru. Sholat tahiyatul masjid berjamaah. Bagus atau tidak? Orang akan heran. Coba antum sekali-sekali praktek sholat tahiyatul masjid berjamaah. Sholat apa ini? Sholat tahiyatul masjid berjamaah. Ya, orang akan heran. Oleh karena tidak semua ide yang bagus kemudian menjadikan suatu perkara itu bagus. Harus ditimbang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kalau seorang punya ide. Kan sholat 2 rakaat bagus. Bagaimana kalau ada seorang tawaf 7 putaran? Setiap tawaf, 1 kali tawaf sholat 2 rakaat. Tawaf berikutnya lagi sholat 2 rakaat. Tawaf berikutnya lagi sholat. Ini bagus atau tidak? Hah? Kalau ada orang ngeyel, kok kamu larang saya sholat? Saya sholat kapan saja boleh di Ka'bah. Setiap kali 1 putaran saya ingin sholat. Kenapa kau larang? Apa jawabannya? Jawabannya cuma satu, di zaman Nabi tidak dicontohkan. Itu jawabannya. Karena antum kalau debat tentang sholat itu buruk, nggak mungkin. Sholat itu bagus. Sholat itu sesuatu yang bagus, sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada dalil kita, tidak ada hujah kita, tidak ada argumen kita untuk melarang dia kecuali satu argumen. Kita katakan Nabi tidak pernah melakukannya. Itu argumen itu. Kenapa? Agama telah sempurna. Oleh karena Imam Malik mengatakan apa yang di zaman Nabi bukan agama, sekarang juga bukan agama. Kalau seandainya ada sesuatu yang di zaman Nabi bukan agama, sekarang jadi agama, berarti agama belum sempurna, sehingga harus disempurnakan sekarang. Jadi saya ulangi, perkataan kita bahwasanya ini tidak pernah dikerjakan oleh Nabi, itu merupakan argumen yang sangat kuat. Sehingga kita bisa mengatakan, sholat 2 rakaat setelah sa'i adalah bid'ah. Kemudian bersolawat dan salam setelah bersin juga adalah bid'ah. Ya. Membaca ayat kursi sebelum keluar dari masjid juga adalah bid'ah. Salat tahiyatul masjid berjamaah adalah bid'ah. Adzan dan iqamah tatkala salat Idul Fitri, Idul Adha juga adalah bid'ah. Dalilnya cuma satu, karena itu semua tidak pernah dikerjakan oleh Nabi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan sekarang bab yang kedua. Saya beri judul semua bid'ah sesat. Semua bid'ah sesat. Yang judul ini merupakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang berkata kullu bid'atin dhalalah. Seluruh bid'ah itu sesat. Dan Nabi mengatakan wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap sesatan di neraka jahanam. Kalau ada yang mengatakan tidak semua bid'ah sesat, maka dia menyelisih sabda Nabi. Nabi yang mengatakan seluruh bid'ah sesat. Sebagaimana seluruh kesesatan di neraka, Rasulullah SAW menggandengkan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan di neraka. Ini kalimat yang bersambung. Saya ulang, ini kalimat yang bersambung. A, seluruh A sama dengan C, seluruh C sama dengan D. Atau seluruh A sama dengan B, seluruh B sama dengan apa? C. Ini kalimat bersambung, bukan 2 kalimat yang terpisah, enggak. Karena sebagian orang salah paham akan hadis ini. Jadi Rasulullah SAW mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Seluruh kesesatan adalah seluruh bid'ah adalah apa? Sesat. Dan seluruh kesesatan di neraka. Kesimpulannya seluruh bid'ah di neraka. Artinya seluruh bid'ah adalah kesesatan. Kalau ada orang bilang mengatakan tidak semua bid'ah sesat, berarti kita katakan tidak semua sesat di neraka. Paham? Ini kelaziman, kalimat yang bersambung, tidak bisa dipisahkan. Saya ulangi, dia mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah adalah apa? Sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan seluruh kesesatan tempatnya di neraka. Jadi seluruh bid'ah adalah sesat, seluruh sesat adalah di neraka. Kalau ada yang mengatakan tidak semua bid'ah adalah sesat, kita katakan kalau begitu tidak semua kesesatan di neraka. Ini kelaziman, tidak bisa dipisahkan. Karena ini kalimat yang bersambung. Namun kita tidak pungkiri. Kita dapati sebagian ulama yang menyatakan adanya bid'ah hasanah, seperti ulama Syafi'iyah. Saya akan sebutkan di sini biar kita paham apa maksud mereka dengan bid'ah hasanah. Coba buka halaman 70. Halaman 70. Kenapa mereka mengucapkan istilah bid'ah hasanah? Karena mereka memahami makna bid'ah adalah makna tersendiri.
Sebelumnya mohon maaf ya, coba antum buka halaman 60. Halaman 60. Ya. Ibnu Hajar Al-Asqalani, halaman 60, Ibnu Hajar Al-Asqalani dari ulama besar mazhab Syafi'i, dia berkata, dan muhdatsat, kata jamak dari muhdats, dan maksudnya adalah apa yang diada-adakan dan ia tidak memiliki asal dalil dalam syariat dan dinamakan dalam syariat dengan bid'ah. Kemudian beliau mengatakan bid'ah dalam syariat tercela. Perhatikan situ, bid'ah dalam syariat tercela berbeda dengan bid'ah dalam bahasa. Coba buka halaman 60. Dia mengatakan fal bid'atu fil urfi syar'i madhmumatun bi khilafil lughah. Jadi Imam Ibnu Hajar mengatakan seluruh bid'ah dalam syariat tercela, tidak ada yang terpuji. Berbeda bid'ah menurut bahasa. Kalau bid'ah menurut bahasa ada yang terpuji. Juga perkataan Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami, lihat dia mengatakan halaman 61 saya sebutkan, annal bid'ata syar'iyyata la takunu illa fi dhalalatan bi khilafil lughawiyyah. Bahwasanya bid'ah syar'iyyah pasti sesat, berbeda dengan bid'ah secara bahasa. Berbeda dengan bid'ah secara bahasa. Kita mendapati para ulama yang menyebutkan bid'ah hasanah, mereka mencampur adukan antara bid'ah bermakna syariat dengan bid'ah bermakna bahasa. Dari situlah muncul sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan ada bid'ah hasanah. Namun bukan maksud mereka boleh berkreasi berbuat bid'ah, tidak. Kita buka nanti penjelasan mereka, lihat di sini halaman 70, coba perhatikan 70 71. Ulama yang sering dijadikan dalil untuk menunjukkan adanya bid'ah hasanah dari ulama Syafi'iyah seperti Al-Imam Al-Iz bin Abdissalam. Ini ulama besar dari mazhab Syafi'iyah. Apa definisi bid'ah menurut dia? Definisi bid'ah menurut dia umum. Bid'ah adalah mengerjakan perkara yang tidak ada di masa Rasulullah SAW. Jadi seluruh perkara yang tidak di zaman Nabi kemudian dikerjakan setelah Nabi, maka itu bid'ah. Ini termasuk perkara syariat maupun perkara bahasa, tradisi. Padahal yang kita maksudkan dengan bid'ah yang dimaksud oleh Nabi SAW adalah ritual. Demikian juga Imam Nawawi. Al-Imam Nawawi rahimahullah berkata, bid'ah adalah mengandang-andangkan sesuatu yang tidak ada di masa Rasulullah SAW. Jadi seluruh perkara yang berbau agama yang tidak ada di zaman Nabi SAW maka dianggap bid'ah. Dari sini ada perkara-perkara agama yang sebenarnya dia bukan masalah ritual, tapi dia adalah masalah sarana. Contohnya, saya sering sampaikan contohnya. Contohnya seperti mengumpulkan Al-Quran. Al-Quran di zaman Nabi tidak terkumpulkan jadi satu mushaf. Al-Quran di zaman Nabi, lembaran-lembaran yang terpisahkan, tidak dikumpulkan. Kenapa Nabi tidak pernah menyuruh para sahabat mengumpulkan Al-Quran? Karena di zaman Nabi, ayat masih turun, wahyu masih apa? Turun. Dan kalau turun, contohnya begini, jadi ayat jangan antum salah bayangkan bahwasanya ayat itu turunnya Al-Fatihah dulu, kemudian Al-Baqarah sampai selesai, baru turun Ali Imran, baru turun An-Nisa. Enggak. Jadi terkadang turun Ali Imran, terkadang surat An-Nisa. Nanti Nabi mengatakan, taruh ayat ini di bawah ayat ini, taruh ayat ini di bawah ayat ini. Paham? Jadi masih ada proses apa? Perubahan. Jadi saya ulangi ya, jangan sampai salah paham. Jangan disangka Al-Quran turunnya itu Al-Fatihah dulu, lengkap, kemudian turun Al-Baqarah dulu, lengkap, kemudian turun apa? Ali Imran lengkap, kemudian turun An-Nisa lengkap, kemudian turun Al-Maidah lengkap. Enggak. Jadi Al-Quran itu bukan sejarah dari awal sampai akhir sebagaimana sejarah Islam seperti surat dalam Al-Quran, tidak. Tetapi terkadang turun ayat dalam surat Al-Maidah, besoknya turun ayat dalam surat At-Taubah, bisa jadi. Tapi Nabi yang atur, kata Nabi, ayat ini taruh di bawah di surat At-Taubah, di bawah ayat ini. Ayat ini termasuk dari surat Al-Maidah, taruh di bawah ayat ini. Jadi aturannya bisa apa? Belakangan. Kalau kondisinya seperti ini, susah untuk kemudian dibukukan. Paham atau tidak? Karena bisa jadi turun ayat di tengah-tengah masuk dalam surat Al-Baqarah. Bisa jadi sebelum Nabi meninggal turun ayat masuk dalam surat Al-Maidah. Tiap seperti ayat Al-Yauma akmaltu lakum dinakum. Ayat terakhir turun dalam Al-Quran ternyata dia nomor 3 di surat Al-Maidah atau nomor 2. Ini paham atau tidak? Paham atau tidak? Saya ulangi lagi biar lebih paham. Jadi Al-Quranul Karim turunnya bukan Al-Fatihah ayat pertama, hari ini turun ayat pertama, besok turun ayat kedua, besok turun ayat ketiga, tidak. Kemudian setelah Al-Fatihah selesai turun surat Al-Baqarah, hari ini 10 ayat turun, ayat 1 sampai 10, besoknya ayat 11 sampai 20. Enggak begitu cara turunnya Al-Quran. Al-Quran turun berdasarkan kejadian-kejadian. Sehingga ayatnya terkadang hari ini turun surat Al-Maidah, bisa jadi besok turun surut misalnya juz amma. Tidak teratur. Tetapi pengaturannya
Tapi pengaturannya Nabi yang atur. Misalnya turun ayat di tengah-tengah perjalanan masuk wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah. Ini di antara ayat yang terakhir turun. Takutlah kalian di hari di mana kalian akan dikembalikan kepada Allah. Takutlah kalian kepada hari kiamat. Ayat ini dalam surat Al-Baqarah, padahal termasuk ayat yang terakhir tuh turun. Al-Baqarah secara urutan surat yang kedua. Maka tatkala turun ayat ini Nabi mengatakan, letakkan ayat ini di surat Al-Baqarah setelah ayat ini. Nabi perintahkan demikian sehingga para sahabat nulis di lembaran, oh ditambah. Paham? Contohnya surat Al-Maidah ayat terakhir yang turun, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Ini ayat terakhir yang turun dalam Al-Quran. Ternyata dia nomor 3 dalam surat Al-Maidah. Al-Maidah lebih 100 ayat. Kemudian ternyata ini ayat yang nomor 3. Secara urutan dalam. Berarti Nabi mengatakan ini ayat turun, letakkan setelah nomor 2. Oleh karenanya sulit tergambarkan di zaman Nabi untuk dikumpulkan Al-Quran, karena penulisan selalu terjadi apa? Perubahan, ada tambahan. Oh ini dipindahkan ke ayat ini, oh ditambahkan ini. Kemudian ada kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang kedua kenapa tidak dikumpulkan di zaman Nabi? Karena dalam Al-Quran ada nasikh dan mansukh, ada perubahan. Allah mengatakan ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi ghairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Ayat yang kami mansuhkan. Jadi ada ayat yang mansukh. Jadi enggak mungkin Al-Quran dikodifikasikan, dibukukan, karena bisa jadi kata Nabi ayat yang itu hapus, bisa jadi. Siapa yang suruh? Allah Subhanahu wa taala. Karena ada proses ini, ada proses pengaturan yang bisa tambah-tambahan atau ada yang dihapuskan, maka secara logika Al-Quran tidak bisa dikodifikasikan, dikumpulkan di zaman para sahabat. Kapan mulai dipikirkan untuk dikodifikasikan? Setelah Nabi SAW meninggal. Tatkala Nabi SAW sudah meninggal, maka tidak mungkin ada ayat yang mansukh dan tidak ada lagi tambahan-tambahan ayat. Oh tambah ayat ini di surat ini, oh tambah ayat ini di surat ini, enggak ada. Oleh karenanya baru terfikirkan ide oleh Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu, menyampaikan kepada Abu Bakar, kita kodifikasikan Al-Quran. Oleh karenanya membukukan Al-Quran di zaman Nabi tidak ada, benar. Ini dianggap oleh bid'ah, dianggap sebagai bid'ah hasanah oleh sebagian ulama. Menurut kita itu bukan bid'ah, menurut ulama yang lain bukan bid'ah, sekedar istilah. Jadi mengumpulkan Al-Quran dia adalah sarana untuk belajar apa? Al-Quran. Yang kita bahas, yang kita permasalahkan bukan masalah sarana, tapi ritual ibadah baru. Ini yang tidak ada, yang di zaman Nabi tidak ada ritual ini, maka zaman sekarang nggak boleh. Beda dengan sarana. Di zaman Nabi tidak ada mengkodifikasikan Al-Quran, sekarang dibuat di zaman para sahabat, karena ini membantu untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Dan ini adalah bab termasuk dari bagian sarana. Seorang supaya mudah belajar Al-Quran, Al-Qurannya dikumpulkan. Secara logika demikian. Jadi bukan merupakan ritual ibadah. Ya, saya tanya sama antum, membukukan Al-Quran itu ritual ibadah atau bukan? Bukan, dia bukan ritual ibadah, bukan sedang sholat, bukan sedang zikir, tidak. Dia hanya sekedar memudahkan untuk belajar Al-Quran, maka Al-Qurannya dikodifikasikan. Contohnya lagi seperti buat pondok. Di zaman Nabi nggak ada pondok. Di zaman Nabi tidak ada pondok. Tapi zaman sekarang ada pondok-pondok. Pondok-pondok ini bukanlah ritual ibadah, bukan, tetapi dia sarana untuk bisa belajar agama. Maka dibuatlah pondok-pondok. Contohnya lagi di zaman Nabi tidak ada namanya ilmu jarh wa ta'dil. Ilmu jarh wa ta'dil adalah ilmu untuk mempelajari kredibilitas para rawi yang merawiatkan hadis-hadis Nabi SAW. Kenapa seluruh hadis zaman Nabi para sahabat langsung dengar dari Nabi SAW? Tidak perlu ada perawi-perawi. Tatkala di zaman berikutnya, di zaman tabi'in, maka perlu ada ilmu yang mempelajari bagaimana kredibilitas, ya, bagaimana kualitas para rawi-rawi ini. Apakah rawi ini benar-benar rawi yang terpercaya? Apakah hafalannya kuat? Ilmu untuk mempelajari para rawi ini namanya ilmu jarh wa ta'dil. Yang dengan ilmu ini maka diketahui hadis ini bisa diterima atau tidak. Di zaman Nabi ilmu ini tidak ada. Contohnya lagi ada namanya ilmu mustalah hadis. Di zaman Nabi tidak ada ilmu mustalah hadis. Di zaman sekarang ada ilmu mustalah hadis. Untuk mengetahui sanadnya bersambung atau tidak, ini butuh namanya ilmu mustalah hadis. Sanadnya mursal atau tidak, munqati atau mausul, ya. Ada tadlis atau tidak, ini istilah-istilah untuk mengetahui sanadnya bersambung atau tidak. Di zaman Nabi tidak perlu, karena sahabat langsung dengar dari Nabi. Ini muncul belakangan. Tatkala hadis Nabi diriwayatkan melalui rawi-rawi. Kemudian ada namanya ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih adalah ilmu yang mempelajari penunjukan bahasa. Kalau ada perintah maksudnya wajib, kalau ini maksudnya demikian, larangan maksudnya haram. Ini di zaman Nabi tidak ada. Kenapa? Para sahabat yang mendengar sabda Nabi
dan mendengar ayat-ayat Allah diturunkan, mereka pakar bahasa. Mereka pakar bahasa sehingga mereka mengerti kalau perintah maksudnya untuk wajib, kalau ini maksudnya demikian, sehingga mereka tidak perlu namanya ilmu usul fikih. Muncul belakangan namanya ilmu usul fikih karena orang-orang kurang paham memahami penunjukan bahasa. Maka dibuatlah ilmu ini supaya orang bisa memahami syariat. Kalau para sahabat enggak perlu, karena mereka langsung paham ya maksud menunjukkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Timbul lagi namanya ilmu nahwu dan saraf. Ilmu ini di zaman Nabi tidak ada. Tapi ini ada. Kenapa para sahabat sudah pakar bahasa? Ilmu nahwu dan saraf adalah ilmu yang diletakkan supaya orang tidak salah dalam berbahasa Arab. Karena bahasa Arab semakin luntur, semakin apa? Luntur kemampuan berbahasa Arab. Sama seperti bahasa kromo inggil, lama-lama luntur enggak? Orang dulu pintar bahasa Jawa halus, lama-lama berubah. Monggo, pinara, dibadok, lama-lama berubah. Jadi halus jadi kasar. Nah, perlu ilmu yang untuk menjaga kuantitas dan kualitas bahasa tersebut. Namanya ilmu nahwu dan saraf. Ilmu-ilmu ini mengkodifikasikan Al-Qur'an, membuat pondok, ilmu jarh wa ta'dil, ilmu mustalah hadis, ilmu usul fikih, ilmu nahwu dan saraf, ini semua sarana untuk belajar apa? Agama. Dan dia bukan ritual. Ini semuanya dinamakan oleh sebagian ulama dengan bid'ah hasanah. Dinamakan dengan apa bid'ah hasanah? Kalau perkara-perkara ini dinamakan bid'ah hasanah, maka tidak jadi masalah, sekedar masalah istilah. Yang kita ingkari adalah penamaan ritual-ritual ibadah baru dinamakan dengan bid'ah hasanah. Ini yang kita ingkari, tidak ada di zaman Nabi. Bukan sarana, tapi ritual-ritual baru yang tidak ada di zaman Nabi dinamakan dengan bid'ah hasanah. Oleh karenanya, meskipun kita tidak ingkari, ada sebagian ulama yang mengatakan adanya bid'ah hasanah, namun maksud mereka dengan bid'ah hasanah bukanlah sebagaimana yang dipahami oleh masyarakat, bebas berkreasi dalam membuat ritual, tidak. Maksud mereka adalah sarana-sarana tadi, sarana-sarana untuk bisa melaksanakan ritual ibadah yang sudah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun berkreasi untuk membuat ritual baru, maka tidak diperbolehkan. Coba lihat halaman 73. Lihat di sini, antum bisa baca semua bid'ah hasanah menurut Al-Iz bin Abdissalam. Ini sering dijadikan hujah oleh orang-orang yang melakukan bid'ah. Kata mereka, lihat Ibnu Abil Iz membagi bid'ah menjadi 5. Ada bid'ah wajib, ada bid'ah makruh, ada bid'ah sunnah, ada bid'ah mubah, dan ada bid'ah yang haram. Kita bilang, lihat maksudnya, contoh-contoh yang dia buat. Contoh-contoh yang dibuat dengan bid'ah mustahab atau bid'ah yang wajib, perhatikan, adalah perkara-perkara yang tadi saya sebutkan mengenai sarana. Lihat di sini dia mengatakan ada beberapa contoh bid'ah yang wajib. Baris ke berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Baris ke-10 di akhir. Ya, lihat perkataan bid'ah hasanah menurut Al-Iz bin Abdissalam pada baris ke-10, dia mengatakan ada beberapa contoh bid'ah yang wajib. Yang pertama berkecimpung dengan ilmu nahwu. Ya, ini bid'ah yang wajib katanya. Padahal kalau kita ini bukan bid'ah, ini sekedar sarana untuk belajar bahasa Arab. Namun menurut dia ini namanya bid'ah yang wajib. Dengan ilmu nahwu yang dengan ilmu tersebut dipahami perkataan Allah dan perkataan Rasulullah SAW. Hal ini hukumnya wajib karena menjaga syariat hukumnya wajib dan tidak mungkin menjaga syariat kecuali dengan mengenal ilmu nahwu. Selain itu suatu perkara yang tidak sempurna suatu kewajiban kecuali dengan perkara tersebut, maka perkara tersebut hukumnya wajib. Contoh yang kedua adalah menjaga kata-kata yang gharib. Jadi ada buku-buku namanya Gharibul Hadis, Gharibul Quran. Jadi perkataan bahasa Arab yang orang tidak mudah untuk memahaminya, ya, maka dibukukan oleh para ulama. Kalau ada kalimat ini maknanya ini, ada kalimat ini maknanya ini. Kita bahasa Indonesia saja, bahasa Jawa sih terkadang ada kalimat yang kita tidak pahami. Terutama orang-orang yang masih muda, yang tua-tua mungkin paham kalimat tersebut. Supaya orang tidak lupa maknanya ini, maka dibukukan dalam buku. Kalau ini maknanya ini maknanya, namanya Gharibul Hadis. Ini menurut dia adalah bid'ah yang wajib. Padahal kita mengatakan ini sarana untuk belajar bahasa Arab. Contoh yang ketiga, penulisan usul fikih. Kemudian jarh wa ta'dil. Ini saya cuma jelaskan bahwasanya ternyata bid'ah hasan yang dimaksud oleh Al-Iz bin Abdissalam tidak sebagaimana yang dipahami oleh orang-orang sekarang. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya.
Mungkin demikian saja yang bisa saya sampaikan ya tentang masalah. Selanjutnya silakan baca sendiri ya. Saya bisa kasih gambaran tentang bid'ah hasanah, bahwasanya bid'ah hasanah tidak ada dalam syariat. Intinya bid'ah hasanah tidak ada dalam syariat. Kalau ada ulama yang menyatakan ada bid'ah hasanah, maka maksudnya tidak sebagaimana yang dimaksud oleh masyarakat. Yang dimaksud oleh mereka dengan bid'ah hasanah yang dibolehkan adalah berkaitan dengan sarana-sarana tadi. Seperti membukakan Al-Quran, seperti mikrofon, seperti menggunakan televisi. Ini bukan ritual, tapi dia sarana untuk apa? Sarana untuk beribadah. Contohnya tadi ilmu nahwu dan sharaf. Ya. Adapun kalau ritual, maka tidak ada bid'ah hasanah. Seluruh ritual yang di zaman Nabi tidak ada, maka zaman sekarang juga bukan ritual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana dengan orang yang mengatakan, ya memang maulid Nabi itu belum pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, tapi kan ini bukan bid'ah, karena ada maslahatnya. Di zaman Rasulullah SAW itu belum dibutuhkan, karena para sahabat sudah mengenal dan setia kepada Rasulullah SAW. Sementara zaman sekarang banyak orang yang tidak seperti itu. Ini jadi mereka mengatakan butuh acara maulid Nabi. Kita katakan bahwasanya acara maulid Nabi itu sarana apa ritual? Ritual kan? Itu bukan sarana, itu ritual. Kalau itu ritual ternyata tidak ada di zaman Nabi, ya, maka itu adalah bid'ah. Ya. Dan semua ritual yang perlu kita ketahui sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Banyak ritual untuk mengenal Nabi, untuk mencintai Nabi banyak. Ritual dengan belajar hadis-hadis Nabi, ritual dengan sholat rawatib, dengan sholat sunnah. Kita bisa baca sirah Nabi SAW. Ya. Oleh karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pendapat yang kuat bahwasanya maulid Nabi adalah suatu ritual yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi dan para sahabatnya, maka kita pun tidak melakukannya. Dan yang lebih cinta kepada Nabi adalah para sahabat. Kalau kita bicara ini dalam rangka untuk cinta kepada Nabi, kita katakan para sahabat lebih cinta kepada Nabi SAW. Para sahabat, para tabi'in, imam yang 4 lebih cinta kepada Nabi daripada kita-kita ini. Ternyata mereka tidak pernah melakukan acara maulid Nabi. Padahal kecintaan para sahabat kepada Nabi lebih daripada kita. Kemudian perkara berikutnya, Nabi merayakan hari kelahirannya tiap pekan sekali, bukan tahunan, tapi tiap pekan, yaitu setiap hari Senin, dan cara merayakannya dengan berpuasa. Bukan cara merayakannya, tapi cara bersyukurnya. Rasulullah SAW mensyukuri hari kelahirannya dengan berpuasa setiap minggu sekali. Oleh karena dalam Sahih Muslim, wasu'ila an siyami yaumil itsnain, Rasulullah SAW ditanya kenapa dia berpuasa pada hari Senin, kata beliau, dzaka yaumun wulidtu fihi, pada hari tersebut aku dilahirkan. Jadi Nabi SAW mensyukuri hari kelahirannya pada hari Senin dengan berpuasa setiap minggu, setiap hari Senin. Jadi kita katakan, kalau anda ingin mencintai Nabi, ingin merayakan hari kelahiran Nabi, ikutilah cara Nabi. Bagaimana cara bermaulid Nabi? Caranya setiap hari Senin berpuasa. Bukan dirubah setiap tahun makan-makan, tidak, kebalik. Karena Nabi sudah praktekkan, Rasulullah SAW cara maulid Nabi dengan berpuasa setiap minggu hari Senin. Jangan diputar. Kemudian para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lihat bagaimana acara maulid yang dilakukan oleh orang sekarang. Banyak acara maulid yang mereka lakukan hanya sekedar hura-hura, acara-acara, kemudian bikin pawai-pawai, dibuatlah patung-patungan. Saya lihat sendiri bagaimana buat patung-patung hewan, kemudian arak-arakan di. Apakah ini menambah iman? Apa hubungannya patung kuda sama Nabi SAW? Apa hubungannya patung seperti acara barongsai? Seperti apa? Ini apa hubungannya dengan Islam? Apakah dengan pawai di jalan tersebut tambah iman? Buktinya waktu azan duhur orang tidak ke masjid. Mereka-mereka yang pawai-pawai tadi tidak ke masjid, padahal sunnah Nabi yang sungguhnya sholat di masjid. Belum lagi diputar musik-musikan, belum lagi ikhtilat laki-laki dengan perempuan. Oleh karenanya para hadirin rahmatullah Subhanahu Wa Taala, sampai-sampai sering saya sampaikan bagaimana pendiri NU yang bernama Kiai Haji Hashim Asy'ari yang beliau membolehkan maulid. Beliau ini membolehkan maulid sebagaimana kebiasaan orang-orang NU, dan dia belum membolehkan maulid. Akan tetapi beliau mengingkari acara maulid yang dilakukan oleh banyak orang, sehingga beliau menulis sebuah buku judulnya At-Tanbihatul Wajibat Liman Yasna'ul Maulid Bil Munkarat. Peringatan keras terhadap yang wajib terhadap orang-orang yang melakukan maulid dengan kemungkaran. Dia mengarahkan kalau bikin acara maulid, menurut dia
Acara maulid sebagaimana acara yang dianjurkan oleh para ulama. Caranya dengan baca sirah Nabi, kemudian setelah itu mungkin bersedekah, itu acara maulid kata dia. Begitu caranya. Baca sirah Nabi, berkumpul baca sirah Nabi, maka selesai. Dengan baca sirah Nabi akan menambah iman, menambah ilmu. Adapun kata dia mengadakan acara maulid dengan campur baur lelaki perempuan, maka dia ingkari. Ini kemungkaran kata dia. Mengadakan acara maulid dengan alat-alat musik, ini kemungkaran. Mengadakan acara maulid dengan acara dramaan secara model drama menurut orang-orang dulu juga dia sebutkan modelnya, saya sebutkan di sini ada istilah yang dia sebutkan. Strike apa begitu istilah drama model mereka. Kemudian menghambur-hamburkan makanan, maka ini semua mungkar kata dia, tidak pantas maulid Nabi diacarakan dengan acara tersebut. Oleh karena kita katakan meskipun sebagian ulama membolehkan maulid, ya, saya tidak mengingkari. Ada ulama Syafi'i yang membolehkan maulid. Kalaupun mereka membolehkan, maka caranya bukan cara seperti sekarang ini, tapi dengan baca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, membacakan sebagian sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian selesai. Mau bersedekah, mau infak silakan. Tapi kalau acara maulid seperti yang sekarang kemudian pawai dan macam-macamnya bercampur laki-laki perempuan, putar-putar musik sampai di sebagian negara sampai joget-jogetan. Saya lihat di YouTube ya, di Mesir kalau tidak salah. Laki-laki dan perempuan apa sambil joget-joget karena acara maulid. Terus tadi pertanyaan dia mengatakan kalau di zaman Nabi tidak perlu maulid karena para sahabat tidak kenal dengan Nabi. Kalau sekarang perlu dengan maulid. Saya tanya, apakah orang-orang yang acara maulid kemudian mengenal Nabi? Ataukah orang-orang yang sholat di masjid, yang belajar di masjid yang mengenal Nabi? Justru mereka tatkala menemukan sarana untuk mengungkapkan cinta kepada Nabi dengan acara maulid, sunnah-sunnah Nabi yang asli mereka tinggalkan. Sholat jamaah ditinggalkan, sholat ini ditinggalkan, maulid sergap. Maulid sergap. Oleh karenanya kita lihat acara maulid dihadiri oleh orang-orang baik dan juga orang-orang tidak baik. Orang-orang soleh juga acara maulid, pemabuk juga, pezina juga semangat acara maulid. Kenapa? Mereka menganggap ada satu sarana yang mereka temukan untuk bisa menunjukkan rasa cinta. Kita bilang menunjukkan rasa cinta kepada Nabi bukan acara maulid. Tapi dengan apa? Menjalankan sunnah-sunnah Nabi. Ya. Yang wanita harus pakai jilbab, itu berarti cinta sama Nabi. Ya. Bukan malah buka jilbab waktu acara maulid kemudian sergap. Laki-laki sholat di masjid, itu sunnah Nabi SAW. Bukan acara maulid rame. Begitu setelah acara maulid masjid kosong. Pak Ustadz, bagaimana kiat-kiat kita menjalankan ibadah yang sunnah ini tanpa dikotori oleh bid'ah? Kita tatkala menjalankan perkara dunia, tidak mengapa kita berspekulasi. Ya. Tapi kalau perkara akhirat jangan berspekulasi. Ibadah dengan ibadah-ibadah yang jelas. Saya katakan tadi, ibadah-ibadah yang jelas sunnahnya itu sudah terlalu banyak. Terlalu banyak ibadah-ibadah yang sudah ada sunnahnya. Buka saja kitab Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin itu mengumpulkan sunnah-sunnah Nabi dari A sampai Z, lengkap sunnah-sunnah Nabi. Barang siapa yang ingin mengerjakan sunnah-sunnah Nabi, baca kitab Riyadhus Shalihin dan dia tidak akan mampu melaksanakan semua sunnah tersebut, tidak akan mampu. Kalau yang sudah jelas saja tidak mampu kita lakukan, ngapain kita bikin-bikin yang baru? Oleh karena supaya kita ibadah kita bersih dari segala bid'ah, kita cari buku-buku yang menjelaskan tentang sunnah-sunnah Nabi, contohnya Riyadhus Shalihin, kita terapkan satu persatu. Maka kita tidak akan punya kesempatan untuk melaksanakan bid'ah. Tidak punya kesempatan melaksanakan bid'ah. Antum lihat kalau ada orang mulai berzikir dengan zikir-zikir bid'ah, zikir-zikir Nabi dia tidak serak. Ini bukti bahwasanya kalau sudah ada bid'ah yang sunnah hilang. Ente mau suruh zikir dengan la ilaha illallah atau dengan kalimat-kalimat Nabi sudah kurang serak. Dia punya salawat model sendiri, dia punya zikir model sendiri, aturannya begini sehingga yang diajarkan oleh Nabi dia tidak begitu serak. Dia merasa kurang puas dengan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara dampak daripada bid'ah. Jelang Ramadan ini banyak yang pergi ziarah ke kuburan dan juga munggahan. Munggahan itu apa? Hah? Apakah itu termasuk dalam bid'ah? Menziarahi kuburan setiap saat dianjurkan. Zurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ziarahi kuburan karena itu bisa mengingatkan kalian pada hari akhirat. Kalau punya kesempatan ziarah kubur sebelum Ramadan silakan. Kalau punya kesempatan ziarah kubur setelah Lebaran silakan. Kalau punya kesempatan ziarah kubur Sabtu Minggu silakan. Kapan saja orang punya kesempatan ziarah kubur silakan. Tetapi jangan meyakini bahwasanya ziarah kubur sebelum Ramadan itu ibadah, jangan. Itu lebih afdol, jangan, karena tidak ada dalilnya. Orang ziarah kubur kapan saja.
Jadi tidak perlu ada keyakinan oh harus ziarah kubur sebelum Ramadan. Tidak ada. Mau tengah Ramadan, mau awal Ramadan, mau akhir Ramadan enggak jadi masalah. Jadi sesuatu perkara-perkara yang umum maka jangan dikhususkan dengan meyakini ada nilai-nilai tertentu. Karena meyakini ziarah kubur sebelum Ramadan ada pahala tertentu maka ini bid'ah. Tetapi kalau hanya sekedar tradisi kemudian hanya sekedar kesempatan maka ini enggak jadi masalah. Ya. Enggak jadi masalah tanpa meyakini ada keyakinan tersebut. Tapi kalau ada keyakinan wah harus sebelum Ramadan, tidak srek, tidak afdal kalau sebelum Ramadan, maka ini bid'ah. Namun jika tanpa disertai keyakinan tersebut, maka tidak jadi masalah. Apakah salat tahajud setelah salat tarawih termasuk bid'ah? Jawabannya tidak. Rasulullah SAW pernah mencontohkan salat genap setelah salat witir. Genap setelah salat witir. Dan ada juga sahabat dalam Sunan Abi Dawud yang dia salat rakaat 2 ronde, salat tarawih 2 ronde. Dia salat tarawih di suatu tempat di kampung anaknya, kemudian tatkala dia pulang ke kampung, dia jadi imam sampai anaknya sampai di kampung anaknya dia jadi imam sampai selesai witir. Kemudian dia tatkala pulang ke kampungnya sendiri disuruh jadi lagi jadi imam, maka dia pun jadi imam. Namun tatkala witir dia suruh orang lain yang witir. Kenapa? Dia sudah witir di ronde yang pertama dan dia mengatakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul," aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "La witrani fil lailah," tidak ada witir dalam 2 witir dalam satu malam. Oleh karenanya ini dalil bahwasanya seorang boleh tarawih berulang-ulang ya. Kalau tidak tarawih berulang-ulang boleh juga tahajud sendiri ya. Karena salat malam tidak harus tarawih, boleh sendiri, boleh bertarawih, boleh berjamaah dan boleh berulang-ulang selama witirnya sekali saja. Tidak boleh witirnya dua kali. Apakah salat tahajud berjamaah adalah bid'ah? Jawabannya tidak. Jadi para ulama menyebutkan Rasulullah SAW terkadang salat tahajud berjamaah. Rasulullah SAW pernah salat tahajud berjamaah ini di luar bulan Ramadan. Di bulan Ramadan Rasulullah SAW pernah tarawih 3 kali bersama para sahabat. Jadi salat tarawih sudah ada di zaman Nabi. Rasulullah SAW salat berjamaah di malam bulan Ramadan 3 malam. Pada suatu malam para sahabat hadir ingin salat tarawih berjamaah, Nabi tidak keluar. Nabi mengatakan, "Saya tahu kalian telah berkumpul namun saya tidak keluar. Kenapa? Saya khawatirkan diwajibkan." Jadi kalau ada amalan yang dilanggengkan oleh Nabi, bisa jadi Allah akan wajibkan. Nabi khawatir, jangan sampai dia melanggengkan salat tarawih di bulan Ramadan, tahu-tahu Allah wajibkan. Dan itu Rasulullah tidak ingin memberatkan umatnya. Maka Rasulullah SAW liburkan supaya tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah Nabi meninggal dunia, maka kekhawatiran untuk diwajibkan ini sudah hilang. Kalau Nabi sudah meninggal dunia, maka kekhawatiran pengewajiban salat tarawih sudah hilang. Maka para sahabat pun melakukan salat tarawih berjamaah tiap hari. Nah, bolehkah kita salat berjamaah tahajud di luar bulan Ramadan? Jawabannya boleh kalau sesekali, tidak harus terus-menerus. Tidak boleh terus-menerus. Karena terus-menerus tidak pernah dikerjakan oleh Nabi. Adapun salat tarawih sesekali berjamaah pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah salat bersama sebagian sahabat, bersama Ibnu Abbas, bersama Hudzaifah, ya, salat malam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena jika sesekali tidak jadi masalah. Sesekali kalau ada acara misalnya ngumpul-ngumpul kemudian ada ide pingin salat malam bareng enggak jadi masalah. Tapi jangan mengadakan salat malam yang terus-menerus ya, yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah ada dalil dan contoh dari Nabi tatkala setelah selesai salat dan setelah berdoa mengusap muka? Setelah berdoa salat muka ada hadisnya, jadi mengusap muka setelah doa ada hadisnya, namun hadisnya lemah. Oleh karena kita tidak mengamalkan. Namun kalau ada orang yang mengamalkan ya biarin aja ya, artinya dia mungkin tidak tahu karena ada hadis ternyata hadisnya lemah ya. Namun tidak boleh kita meyakini kalau tidak mengusap muka berarti tidak afdal ya, enggak ya. Karena hadisnya lemah dan tidak bisa dijadikan dalil. Dan Nabi SAW tidak diriwayatkan dalam hadis yang sahih beliau mengusap wajah ya. Bahkan Rasulullah SAW pernah berdoa dengan hanya menunjukkan apa? Jari. Nah ini kan repot kalau mengusap gini terus kan susah kan. Rasulullah SAW pernah apa? Cuma menunjukkan jari. Jadi tata cara Nabi ada yang doanya begini, ada yang sampai Rasulullah SAW sampai begini tangannya, sampai perut tangannya itu apa? Ke bawah karena saling beli sampai terlihat putihnya ketiak beliau. Ya. Ada yang begini Rasulullah SAW pernah berdoa begini. Di antara Rasulullah SAW pernah berdoa dengan memberi isyarat. Ya. Nah, kalau begini kan sulit apa namanya? Oleh karenanya kita katakan kalau ada yang mengusap wajah kita biarin saja karena mungkin dia ada pendapat seperti itu. Ya, kalau kita bisa nasihati dengan cara yang lembut ya. Jangan langsung kita itu ngawur enggak. Karena memang ada dalil yang mungkin menurut mereka ini benar namun kita katakan hadisnya lemah, tidak bisa dijadikan dalil.
Apakah menggoyangkan telunjuk ketika tahiyat adalah bid'ah? Menggerak-gerakkan jari tatkala tahiyat. Ini ada hadisnya ya. Ada khilaf di antara para ulama tentang hadis ini. Hadisnya sahih atau tidak. Asyara bi usbihi yuharrikuha yad'u biha. Dalam hadis disebutkan sallallahu alaihi wasallam tatkala tahiyat beliau mengisyaratkan dengan jarinya dan dia menggerak-gerakkan jarinya yad'u biha. Rasulullah SAW berdoa dengan jarinya tersebut. Hadis ini, lafal hadis ini Rasulullah SAW menggerak-gerakkan jarinya. Ini lafal disepakati oleh para ulama mutaqaddimin. Mereka mensahihkan hadis ini. Muncul ulama sekarang yang mutaakhirin seperti Syekh Muqbil rahimahullah dan murid-muridnya yang menyatakan hadis ini lemah. Menyatakan riwayat bahwasanya Rasulullah SAW menggerak-gerakkan jarinya lemah. Yang ada cuma Rasulullah SAW beri isyarat dan berdoa dengan jarinya. Adapun tambahan Rasulullah menggoyang-goyangkannya maka lemah menurut sebagian ulama sekarang, ulama hadis. Namun kalau kita kembali kepada perkataan para ulama yang dulu terdahulu, mereka semua mensahihkan hadis ini. Hanya saja mereka khilaf bagaimana cara menggerakkannya ini. Apakah sejak awal, apakah di tengah? Intinya timbul ijtihad tentang cara menggerakkan. Dan kita lihat di Mekah dan Madinah ada yang gerakannya begini, ada yang gerakannya begini, ada yang cuma begini-begini aja. Ya, karena tidak ada dalil yang jelas bagaimana cara geraknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas Rasulullah memberi isyarat. Dan ini hukumnya sunnah, yang tidak gerak-gerak juga tidak jadi masalah. Dan saya ingatkan kalau yang gerak-gerak juga jangan terlalu ekstrim. Jangan. Terlalu ekstrim gini juga menarik perhatian, mengganggu orang sebelah ya. Kalau mau gerak-gerak, gerak-gerak yang wajar ya. Gerak-gerak yang wajar. Adapun goyang-goyang begini mah jangan. Baca Yasin 3 kali di malam nisfu Sya'ban. Ini tidak ada dalilnya baca Yasin harus 3 kali. Kenapa harus 3 kali? Kenapa harus Yasin dalam nisfu Sya'ban? Orang baca Quran apa aja enggak jadi masalah nisfu Sya'ban. Tidak perlu diyakini harus surat Yasin ya. Baca surat apa saja enggak jadi masalah dan tidak harus bilangannya 3 ya. Mau baca 5 kali, mau 7 kali terserah. Bagaimana apabila seorang yang awam hadis mengamalkan hadis yang dhaif, apakah ia terjatuh dalam perkara bid'ah? Kita katakan dia ditegur ya, mungkin dia tidak tahu, mungkin dia tidak tahu, maka perlu diingatkan dengan cara yang baik. Salat sunnah awwabin yang dikoordinir berjamaah pada malam 1 Muharram tahun baru Islam. Ini dari mana contohnya seperti ini? Salat awwabin itu salat duha yang dikoordinir berjamaah pada malam 1 Muharram. Ini tidak ada contohnya ya. Rame-rame salat awwabin 1 Muharram. Kenapa harus 1 Muharram? Ini ada dalilnya. Ini kreativitas ya, berkreasi. Baca Yasin 3 kali setelah maghrib pada 14 Sya'ban. Kenapa harus 3 kali? Kenapa enggak 21 kali? Kenapa harus 3 kali? Ini bilangan dari mana sebenarnya? Kita tidak boleh buat bilangan-bilangan dalam Islam, tidak boleh. Kamu baca silakan, baca surat apa saja. Kalau kecuali ada dalilnya, karena kita bicara tentang syariat Allah. Tidak boleh kita bilang begini afdal, antum bilang ini afdal, antum berbicara atas nama Allah. Tidak boleh kalau enggak ada dalilnya. Jangan berbicara tentang agama Allah kalau enggak punya dalil. Seorang bilang baca surat Yasin 3 kali. Kita bilang kenapa harus angka 3? Kenapa harus surat Yasin? Kenapa enggak bilang surat Al-Baqarah? Bukankah keutamaan surat Al-Baqarah banyak hadis yang menunjukkan keutamaan surat Al-Baqarah mengusir setan? Banyak dalilnya. Kenapa enggak ayat kursi? Kenapa enggak qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas? Kenapa harus surat Yasin? Ada dalilnya? Kalau ada dalilnya kita terima. Tapi kalau enggak ada dalilnya jangan ngomong dengan enak sendiri, tidak boleh seperti ini. Ya ikhwan, kita berbicara tentang agama Allah itu berbicara atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kita bilang afdal, ternyata enggak ada afdalnya, gimana? Berarti berdosa atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ini mengatakan baca Yasin 3 kali. Taib, kenapa? Kenapa harus 3 kali? Kenapa harus surat Yasin? Mana dalilnya? Kalau enggak jangan buat-buat macam-macam tentang agama Allah. Dan subhanallah di sebagian pengajian ibu-ibu paling senang ada amalan-amalan. Dan itu paling laris, ada kiai seperti itu laris sekali. Jadi tiap pertemuan ada amalan. Amalan itu buat-buat sendiri. Baca ini 7 kali, ini 12 kali, ini 15. Ini dari mana seperti ini? Ramuan jamu seperti ini dari mana? Resep seperti ini dari mana?
Ya jangan kita berbicara tentang agama Allah tanpa dalil. Cukuplah apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai dalil kita. Tentang pemilu yang sekarang, bagaimana cara kita menanggapinya? Karena pada zaman Nabi tidak ada sistem pemilu. Sistem pemilu bukan ritual ibadah, ya ikhwan. Ini bukan ritual, ini cara memilih. Ini bukan ritual ibadah. Ya. Ini bukan bid'ah, maksiat ya. Kalau kita bilang maksiat apa? Demokrasi itu maksiat. Tetapi para ulama yang membolehkan pemilu karena mengikuti kaedah mengambil kemudaratan yang lebih ringan, bukan mendukung kemudaratan tersebut. Apa makna kaedah mengambil kemudaratan yang paling ringan di antara dua kemudaratan? Apakah maksudnya mendukung kemudaratan? Apakah kaidah itu berarti mendukung kemudaratan? Jawabannya tidak. Kemudaratannya diingkari, namun karena tidak bisa kita hindari, kita pilih kemudaratan yang paling ringan. Itu maksudnya. Bukan mendukung kemudaratan. Ini orang yang mengatakan demokrasi ibadah, ini enggak benar. Demokrasi bukan ritual ibadah, kemaksiatan ini. Beda antara bid'ah dengan maksiat. Apakah salat tasbih itu termasuk bid'ah? Termasuk bid'ah. Konon Rasulullah SAW pernah mengerjakannya pada salah satu rakaat walaupun beliau tidak pernah melakukannya. Menganjurkan pada seorang sahabat meskipun beliau tidak pernah melakukannya. Masalah salat tasbih ada khilaf di antara para ulama. Jadi saya katakan ikhwan dan akhwat, tidak boleh kita langsung menghukum satu permasalahan sebagai permasalahan bid'ah kalau ternyata para ulama masih khilaf. Masih khilaf dengan khilaf yang kuat, ada dalil yang mereka perdebatkan. Sebagai contoh ada perkara hadis yang dianggap sahih oleh sebagian ulama, dianggap dhaif oleh sebagian ulama. Contohnya seperti kunut subuh. Kunut subuh ini diperselisihkan hadisnya. Mazhab Syafi'iyah menganggap hadisnya sahih sehingga mereka mengamalkan kunut subuh setiap subuh. Banyak ulama yang mengatakan tidak sahih, maka tidak diamalkan. Maka dari sini kita harus toleransi karena ini masalah khilafiyah. Ulama sendiri sudah khilaf dalam menghukum hadis ini dhaif atau sahih. Contohnya masalah salat tasbih. Salat tasbih pun perselisihan diselisihkan oleh para ulama, hadisnya sahih atau hasan. Sebagian ulama seperti Syekh Albani mengatakan hadisnya hasan, bisa dijadikan hujjah, dan banyak ulama mengatakan tidak bisa dijadikan hujjah. Maka khilaf di antara para ulama, ada yang mengatakan dianjurkan, ada yang mengatakan tidak dianjurkan. Dalam perkara ini maka tidak boleh kita hukumi sebagai bid'ah. Saya sendiri lebih condong bahwasanya tidak sahih hadis tersebut, namun kalau ada yang melaksanakan silakan. Karena ada ulama yang menyatakan hadisnya sahih. Ustaz, apakah kalau kita tadarusan di bulan Ramadan termasuk perkara bid'ah? Tadarusan maksudnya gimana? Baca Quran. Baca Quran ya boleh, harus baca Quran bulan Ramadan. Maksudnya gimana tadarusan ini? Jadi gimana? Baca Quran yang paling terbaik adalah sendiri-sendiri. Kita baca bareng-bareng kalau memang mau belajar, enggak apa-apa. Mau belajar atau mempelajari ayat Al-Quran, mau tafsir misalnya, baca satu kemudian tafsirkan, ganti yang lain baca. Tapi kalau maksudnya sekedar untuk kamu baca gantian, kamu ya enggak, percuma, mending kita baca sendiri-sendiri. Kumpul di masjid baca sendiri-sendiri. Itu yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu lebih afdal. Ya, tapi kalau memang dalam rangka belajar enggak jadi masalah. Para ulama enggak jadi masalah, belajar bareng-bareng. Ya, ada yang membenarkan ya, atau dalam rangka mempelajari tafsir ayat tersebut, maka bacanya ganti-ganti atau satunya diperbaiki, yang lain mendengarkan ya. Ini enggak jadi masalah. Tapi kalau semuanya sama-sama pintar baca Quran tanpa ada pelajaran, kamu baca gantian, maka ini tidak ada contohnya. Mending dijauhi. Kalau ke masjid baca masing-masing. Demikianlah para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini ya, tentunya tidak semua kita baca dari buku yang saya tulis, silakan baca masing-masing di rumah. Dan saya ingatkan bagaimanapun seorang menghadapi berbagai macam ritual-ritual baru di lingkungan dia, maka dia harus menghadapinya dengan bijak, dengan hikmah. Tidak kemudian serta-merta langsung dia ingkari, dia ngabung-ngabung, enggak, bukan seperti itu dakwah yang benar. Dakwah yang benar kita menyampaikan sunnah sedikit demi sedikit. Ya, tidak semua yang menurut kita salah kemudian kita ingkari di hadapan mata, melihat situasi dan kondisi. Oleh karenanya seorang ya jadikan lingkungan dia kalau ternyata banyak bid'ah, maka itu sebagai lahan dakwah, tapi dengan penuh kelembutan, dengan penuh kesabaran, jangan tergesa-gesa, karena ketergesaan hanya menimbulkan kerusakan dan kekacauan dalam dakwah ya. Oleh karenanya
Maksudnya bukan kemudian antum semangat pulang-pulang semua ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah, besok diusir dari kampung ya. Ya, antum caranya yang baik, mereka tidak mengerti. Kebanyakan orang melakukan bid'ah tidak paham. Menurut mereka itu ibadah yang bagus, mereka tidak paham. Tugas kita untuk memahamkan dengan pelan-pelan, jangan tergesa-gesa, sedikit demi sedikit. Demikian saja, wallahu ta'ala bisawab. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.